Siapapun yang mau membesarkan anak itu, silakan biayai sendiri, kataku. Suara saya cukup lantang sehingga seluruh kantor pengacara terdiam. Bahkan pengacara mantan suamiku pun mendongak, seolah tak percaya wanita yang selama 3 tahun pernikahannya hanya duduk diam menyetujui segalanya ini, berani mengatakan hal seperti itu. Namaku Clara dan umurku 34 tahun. Ini adalah tahun pertama aku memutuskan untuk berhenti menjadi orang baik di mata semua orang dan mulai adil pada diriku sendiri. Di hadapanku duduk Ethan, mantan suamiku, pria yang dulu kupikir akan kuhabiskan sisa hidupku bersamanya. Dia duduk menyilangkan kaki, tampak sangat bosan seolah perceraian kami hanyalah tugas sepele yang harus dia tanda tangani sebelum bergegas ke urusan yang lebih penting. Tak ada sedikit pun penyesalan di matanya. Hanya kejengkelan karena aku tidak mau menandatangani perjanjian yang telah disiapkan keluarganya. Syaratnya sederhana dalam pikiran mereka. Aku harus menyerahkan hak asuh penuh putra kami yang berusia 5 tahun, Leo, kepada keluarganya karena ahli waris keluarga, menurut mereka, harus tetap tinggal bersama keluarga. Sebagai imbalannya, aku masih diharapkan untuk menanggung setengah biaya Leo, uang sekolah di sekolah swasta bergengsi, gaji pengasuh, asuransi kesehatannya, dan biaya khusus lainnya. Padahal, bukan aku yang berselingkuh. Terdengar tidak masuk akal, bukan? Tapi keluarga Ethan tidak pernah melihat ada yang salah dengan itu. Bagi mereka, aku hanyalah menantu dari keluarga biasa. Meskipun pada saat pernikahan kami, aku adalah seorang VP keuangan di sebuah perusahaan investasi properti besar, dengan gaji 2 kali lipat dari gaji Ethan. Di mata ibu mertuaku, aku hanyalah gadis beruntung, yang menikah ke keluarga baik-baik. Tidak lama setelah pernikahan, aku baru tahu apa sebenarnya keluarga baik-baik itu. Sebuah rumah megah yang mewah di luar, tapi penuh kendali, merendahkan, dan keahlian untuk membebankan setiap masalah pada orang lain. Ethan adalah anak tunggal yang dibesarkan sepenuhnya manja. Dia mendapatkan apapun yang dia inginkan. Ketika dua usahanya gagal, orang tuanya selalu ada untuk menyelamatkannya. Aku menjadi pilar keuangan yang tidak diakui siapapun, tapi diam-diam dieksploitasi semua orang. Aku membantu melunasi utang galeri furnitur mewahnya. Aku membantu membayar cicilan apartemen yang dia klaim sebagai properti investasi. Aku menanggung biaya medis ibu mertuaku saat dia sakit. Aku membayar gaji sopir keluarga, bahkan uang les privat anak kakak iparnya pun akhirnya dibebankan padaku karena Clara paling mampu. Dulu, kupikir membantu adalah cara membangun keluarga. Sekarang aku tahu itu hanya aku yang membiayai seluruh rumah tangga sampai mereka menganggap itu tugasku. Hari aku mengetahui Ethan punya wanita lain, semuanya hancur dalam satu malam. Bukan hanya pesan teks manis atau foto mereka berdua. Itu adalah konfirmasi janji temu dari dokter kandungan terkenal. Dia bukan hanya berselingkuh. Dia punya bayi dengan selingkuhannya. Ketika aku menghadapinya, Ethan bahkan tidak punya harga diri untuk terlihat bersalah. Dia hanya menghela napas dan berkata, "Yah, sudah sampai sini. Lebih baik kita berpisah. Ibuku bisa membesarkan Leo, dan kamu tinggal terus membantu biayanya seperti biasa. Dia kan tetap anakmu." Aku ingat berdiri di sana menatap pria di hadapanku dan benar-benar bertanya-tanya bagaimana aku bisa mencintai orang seperti dia. Hari ini, di kantor pengacara ini, dia sama saja. Tanpa penyesalan, tanpa rasa bersalah, dan sangat yakin bahwa aku akan menyerah, pengacaranya menggeser dokumen ke arahku. "Bu Clara, mengenai biaya anak, jika Anda terus berkontribusi sesuai kesepakatan 15 juta rupiah sebulan, semuanya akan lebih lancar untuk semua orang." Aku mengangkat tangan untuk menghentikannya, dan perlahan mendorong dokumen itu kembali. "Saya tidak akan membayar." Semua orang terdiam. Ibu mertuaku yang duduk di sisi lain meja, wajahnya memucat. "Apa maksudmu? Leo itu anakmu?" Aku membalas tatapannya dan menjawab dengan tenang. "Ya, Leo anakku. Tapi jika Anda sangat ingin memperjuangkan hak asuh, silakan besarkan sendiri. Saya tidak akan memberi keluarga ini 1 rupiah pun lagi." "Clara." Ayah mertuaku membanting tangan ke meja. "Jangan, tidak masuk akal." Aku tertawa kecil, tawa tulus pertama dalam beberapa bulan.
Tidak masuk akal? Pria yang berselingkuh dariku, yang membawa selingkuhannya yang hamil ke dokter, lalu kembali untuk mengambil anakku dan masih berharap aku menanggung biayanya? Itukah yang keluarga Anda sebut masuk akal? Wajah Ethan menegang. Jaga bicaramu. Aku sudah menjaga bicaraku selama bertahun-tahun. Balasku. Hari ini, aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Aku mengeluarkan semua bukti dari sebuah map dan meletakkannya di atas meja, slip transfer bank, tanda terima pinjaman, log pengeluaran, dan foto dari hari itu. Hari dia menggandeng tangan wanita lain saat mereka masuk ke klinik kandungan. Ekspresi di sekeliling meja mulai berubah satu persatu. Sejak kita menikah, saya telah membayar hampir semua pengeluaran besar keluarga ini. Dan jika kita bercerai, kita akan melakukannya sesuai hukum, bukan sesuai keinginan keluarga Anda. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kata-kata yang telah kuulang-ulang dalam pikiranku selama berhari-hari. Saya mengajukan hak asuh tunggal untuk putra kami. Saya tidak akan membayar tunjangan atau nafkah anak kepada ayah. Dan saya akan mengambil tindakan hukum untuk menuntut kembali setiap rupiah utang yang tercatat di sini. Ruangan itu begitu sunyi, kau bisa mendengar dengungan Aceh. Kemudian ibu mertuaku melompat dari kursinya. Kau mencoba menghancurkan putraku? Aku menatapnya. Suaraku sangat stabil. Tidak, yang menghancurkan putra Anda adalah Anda sendiri, dengan membesarkannya untuk percaya bahwa setiap wanita di dunia ini ada untuk menyelamatkannya. Hari itu, aku keluar dari ruang rapat tanpa menoleh ke belakang. Dan aku tidak tahu bahwa memutuskan dukungan finansial mereka akan menjadi langkah pertama menuju kehancuran total, keluarga mantan suamiku, dan terungkapnya kebenaran yang telah mereka coba kubur begitu dalam. Ketika pertama kali menikah dengan keluarga Ethan, banyak orang iri padaku. Sebuah rumah besar di kompleks mewah, 2 mobil Eropa di garasi, sopir pribadi penuh waktu, ibu mertua yang selalu berbusana rapi, ayah mertua yang bermain golf dengan CEO-CEO besar. Penampilan luarnya begitu sempurna, membuat semua orang percaya aku menikah dengan dinasti, seorang putri di rumah mewah miliarder. Tapi orang luar tidak pernah tahu betapa terampilnya fasad yang berkilau itu digunakan untuk menutupi retakan mendalam di dalamnya. Aku masih ingat hari Ethan, dan aku pergi menemui orang tuaku untuk meminta restu. Ayahku bertanya langsung padanya, "Apa kamu siap menjaga putriku?" Ethan menjawab dengan percaya diri. "Pak, mungkin saya tidak sempurna, tapi saya tidak akan pernah membiarkan Clara menghadapi kesulitannya sendirian. Aku percaya padanya sepenuhnya." Tapi kurang dari 6 bulan setelah pernikahan, aku mulai melihat kebenaran sedikit demi sedikit. Galeri furnitur impor Ethan tidak selarislah yang dia klaim. Rumah besar itu memiliki hipotek kedua yang tidak ku ketahui. Ayah mertuaku telah menjadi penjamin pinjaman buruk untuk seorang teman, dan arus kas mereka kacau. Ibu mertuaku terobsesi dengan penampilan dan menolak mengurangi pengeluaran apapun, dan Ethan sama sekali tidak memiliki disiplin finansial. Pertama kali dia meminta meminjam uang dariku, dia terlihat stres dan memberitahuku itu masalah sementara. Hanya 75 juta rupiah untuk menjaga galeri tetap berjalan. Aku memberikannya tanpa pikir panjang, percaya itulah yang dilakukan suami istri. Mereka saling membantu. 75 juta rupiah itu menjadi 150 juta. 150 juta itu berubah menjadi setengah miliar. Ketika aku bertanya tentang pembayaran, dia akan berkata lembut, "Begitu bisnis membaik, saya akan melunasi Anda." Bisnis itu tidak pernah membaik, tapi jumlah yang harus kukeluarkan bertambah setiap tahun. Aneh, bukan? Ketika kita ingin ditipu, kita bahkan tidak membutuhkan kebohongan yang bagus. Sebuah janji yang ingin kita percaya sudah cukup. Aku mencoba menjadi menantu yang sempurna. Aku mengantar ibu mertuaku ke janji dokter, membayar premi asuransi kesehatan ayah mertuaku, membeli bahan makanan untuk rumah, dan mengelola pembukuan galeri Ethan secara gratis. Bahkan jika aku pulang dari pekerjaanku sendiri jam 9 malam, aku akan tetap terjaga untuk membereskan dokumen pajaknya. Yang kudapat sebagai balasan bukanlah rasa terima kasih, tapi komentar seperti, "Itu hanya sedikit pekerjaan. Clara kan memang jago angka." Atau, "Jika bukan karena menantu kami, keluarga ini akan dalam masalah."
Kau sudah bagian dari keluarga sekarang. Jangan terlalu picik, orang-orang ini ahli dalam membuat eksploitasi terasa seperti kepercayaan. Ketika aku hamil Leo, kupikir segalanya mungkin membaik. Aku berharap punya anak akhirnya akan membuat Ethan dewasa. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia mulai pulang larut malam, mengklaim dia harus mencari klien, membangun jaringan, dan menghadiri acara dengan teman-teman. Suatu malam, ketika aku hamil 7 bulan, aku menunggunya sampai jam 1 pagi. Dia tidak menjawab teleponnya. Akhirnya, sebuah pesan teks singkat masuk, menginap di tempat klien, jangan menungguku. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar tidur kami yang besar dan dingin, mengelus perutku dan menangis diam-diam. Setelah Leo lahir, antusiasme Ethan hanya berlangsung beberapa bulan. Saat Leo tumbuh, dia kembali ke sifat lamanya, meninggalkan bayi itu pada ibunya, pengasuh, dan meninggalkanku untuk membayar semuanya. Aku adalah ibu yang harus bangun jam 5 pagi untuk memompa ASI sebelum berangkat ke pertemuan sehari penuh. Hanya untuk pulang merawat putraku dan menanggung komentar pasif-agresif dari mertuaku seperti, beginilah jika ibu yang bekerja keras sekarang bekerja terlalu banyak. Dia tidak pernah punya cukup waktu untuk anaknya. Aku ingat satu malam dengan jelas ketika Leo sedikit di atas 2 tahun. Dia demam tinggi di tengah malam. Aku membawanya ke UGD sendiri karena Ethan terlalu mabuk untuk mengemudi. Saat aku mengikutinya ke mobil, ibu mertuaku berkata, anak laki-laki harus tangguh. Jangan besarkan dia jadi terlalu lemah. Aku berbalik dan menatapnya, tapi aku terlalu lelah untuk berdebat. Aku sudah diam selama bertahun-tahun, begitu diamnya sehingga semua orang berasumsi aku tidak akan pernah melawan. Sampai suatu hari aku menemukan kalung wanita di mobil Ethan. Itu jelas bukan milikku. Aku tidak pernah memakai perhiasan model itu. Yang lebih penting, kalung itu membawa aroma samar parfum yang bukan milik wanita manapun di rumah kami. Aku meletakkannya di meja riasnya dan menunggu untuk menanyakannya langsung padanya. Ethan melirik kalung itu sepersekian detik sebelum menjawab dengan wajah datar. Seorang klien pasti meninggalkannya. Aku mendesaknya. Klien mana yang masuk mobil pribadimu dan melepas kalungnya? Dia langsung menjadi defensif. Bisakah kau berhenti jadi begitu neurotik, Clara? Aku lelah kerja. Itu pertama kalinya intuisiku berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Aku mulai memperhatikan lebih dekat. Dia akan mandi begitu sampai di rumah. Ponselnya selalu tertelungkup. Dia mengatur kode sandi baru dan sering keluar ke balkon untuk menerima telepon. Dia tidak pernah membawaku ke acara sosial lagi. 3 bulan kemudian, aku melihat nama wanita muncul di layar ponselnya saat dia mandi. Mia. Pesan teksnya singkat, tapi langsung menusuk hatiku. Dokter bilang semuanya sehat hari ini, Ayah. Jangan khawatir. Tanganku menjadi dingin. Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama, membaca ulang kalimat itu berulang kali seolah otakku menolak memproses rasa sakitnya. Tapi akhirnya, itu terlalu jelas untuk disangkal. Beberapa hari kemudian, aku mengambil cuti kerja dan mengikutinya. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ethan keluar dari mobilnya dan membukakan pintu untuk seorang mahasiswa muda berwajah manis. Dia sedang hamil muda. Tangannya bertumpu protektif di punggungnya. Senyum di wajah pria, yang tidak pernah sekalipun bangun, untuk mengantar putranya sendiri vaksinasi itu begitu hangat dan lembut untuk wanita lain. Aku berdiri di seberang jalan, merasa seolah ditarik keluar dari duniaku sendiri. Saat itulah aku menyadari hal yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan, tapi kesadaran bahwa seseorang yang tidak pernah punya waktu untukmu, punya seluruh waktu di dunia untuk orang lain. Aku tidak berlari dan menamparnya. Aku tidak berteriak atau menuntut penjelasan. Aku hanya mengeluarkan ponselku, mengambil foto sebagai bukti, dan berbalik. Karena pada saat itu, aku mulai memahami bahwa untuk membalas orang-orang seperti ini, emosi tidak berguna. Hanya fakta dingin dan keras yang akan berhasil. Dan aku tidak tahu bahwa kebenaran yang akan kubongkar tidak hanya akan menghancurkan pernikahanku, tapi juga akan menanggalkan setiap topeng yang dikenakan keluarga itu. Namanya Mia. Aku tahu itu dari pesan teks dan mengkonfirmasinya dari lembar pendaftaran pasien di klinik hari itu. Dia berusia 24 tahun,
seorang mahasiswa di alma mater Ethan, hampir 1 dekade lebih muda darinya. Dia mungil dengan wajah manis yang akan membuat siapapun merasa protektif. Tapi aku tidak langsung membencinya, seperti yang mungkin diharapkan. Aku lebih marah pada Ethan, seorang pria beristri yang memberi harapan pada wanita lain hingga membuatnya hamil. Dialah yang menanggung tanggung jawab utama. Tetap saja, aku tidak cukup naif untuk percaya Mia sepenuhnya tidak bersalah. Minggu berikutnya, aku mulai mengumpulkan informasi secara diam-diam. Aku bukan orang yang impulsif, dan karirku di bidang keuangan mengajariku bahwa tidak ada yang bisa menyembunyikan kebenaran selamanya, terutama orang-orang yang ceroboh dengan uang. Aku meninjau rekening bisnis yang dulu kubantu kelola dan menemukan serangkaian penarikan tunai yang tidak biasa selama 8 bulan terakhir. Ada juga pembayaran sewa untuk apartemen mewah yang dibuat atas nama perusahaan kecil yang, dengan sedikit penelusuran, mudah kutelusuri kembali ke Mia. Ethan tidak hanya berkencan dengannya. Dia menyediakan tempat tinggal untuknya, membelikannya barang-barang, membayar perawatan prenatalnya, dan mentransfer uang ke rekeningnya setiap bulan. Dan dengan uang apa? Dengan uang dari bisnis yang telah kubantu, dengan uang dari fasilitas kredit yang digunakan keluarga untuk bertahan hidup, dan sebagian dengan uang yang telah kuberikan kepadanya. Berpikir itu untuk membayar kreditor bisnis. Aku duduk menatap laporan bank sampai jam 2 pagi. Tanganku mengepal begitu erat hingga sakit, tapi hatiku terasa anehnya tenang. Terkadang rasa sakit itu begitu dalam hingga melampaui air mata, hanya menyisakan mati rasa yang dingin. 2 hari kemudian, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Apakah ini Clara? Suara di ujung telepon adalah seorang wanita, lembut dan ragu-ragu di setiap kata. Aku menjawab dengan hati-hati. Setelah hening sejenak, orang lain mengatakan sesuatu yang membuat genggamanku pada telepon mengencang. Namaku Mia. Aku perlu bicara denganmu. Aku tidak terkejut hari ini akan datang. Hanya saja datangnya begitu cepat. Kami setuju bertemu di sebuah kedai kopi kecil di belakang rumah sakit swasta. Aku sengaja memilih tempat umum dan tiba lebih awal. Ketika Mia masuk, aku bisa melihat kecemasan di matanya. Dia berpakaian sederhana, sama sekali tidak seperti selingkuhan yang mencolok dan percaya diri yang tidak merasakan penyesalan. Dia duduk di hadapanku, tangannya memegang erat tasnya. Maaf mengganggu Anda. Katakan saja apa yang perlu Anda katakan, jawabku. Mia menunduk selama beberapa detik sebelum mendongak. Matanya terlihat merah. Aku baru tahu kebenarannya, bahwa Anda dan Ethan tidak benar-benar berpisah. Aku mengangkat alis sedikit, bukan karena terkejut, tapi karena aku ingin melihat apa yang akan dia katakan selanjutnya. Dia memberitahuku bahwa kalian hanya tinggal bersama demi putra kalian, bahwa kalian sudah berpisah lama. Dia bahkan bilang Anda sedang berkencan dengan orang lain. Aku tertawa kecil, tanpa humor, dan Anda mempercayainya. Air mata menggenang di mata Mia. Awalnya, ya, aku mempercayainya karena dia sangat baik padaku. Dia mengurus segalanya. Aku sendirian di kota ini. Aku tidak punya siapa-siapa. Dia selalu ada untuk membantu. Dan kemudian aku melakukan kesalahan. Aku melihat perutnya yang sedikit membesar dan merasakan beban berat di dadaku. Ada lebih dari satu korban dalam cerita ini. Jadi mengapa datang padaku sekarang? Mia menarik napas. Karena 3 hari yang lalu, aku tidak sengaja mendengar dia menelepon ibunya. Dia bilang begitu perceraian diselesaikan, keluarga akan mengambil putra sulungnya. Dan untuk bayiku, mereka akan mencari tahu apakah mereka bisa menyelesaikannya dengan pembayaran bulanan. Aku membeku. Bahkan mengetahui betapa egoisnya keluarga itu, kekejaman perhitungan mereka masih mengejutkan. Dia benar-benar mengatakan itu? Mia mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Ibunya bahkan bilang bahwa wanita sepertiku hanya bisa menjadi ibu pengganti, bukan seseorang yang bisa bergabung dengan keluarga mereka. Kalimat itu mengingatkanku pada masa-masa awal pernikahanku. Pada akhirnya, apakah itu aku atau Mia bagi keluarga itu? Semua wanita hanyalah alat yang digunakan untuk situasi tertentu. Aku terdiam sejenak sebelum bertanya langsung. Apa yang kamu inginkan dariku? Mia menggigit bibirnya. Aku ingin meninggalkannya,
Tapi aku takut. Aku tidak punya uang, tidak ada tempat tujuan, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia melanjutkan, aku tidak meminta bantuan Anda karena Anda istrinya, tapi karena aku pikir Anda satu-satunya yang bisa melihat situasi ini lebih jernih daripada aku. Jawabannya membuatku melihatnya dari sudut pandang baru. Dia mungkin wanita lain dalam hidupku, tapi sekarang dia akan dibuang, sama sepertiku. Aku bertanya padanya beberapa pertanyaan lagi tentang kapan mereka mulai berkencan, detail tentang uang, apartemen yang disewa Ethan untuknya, dan pesan, memo suara, atau bukti lain yang dia miliki. Mia bekerja sama, sepenuhnya membagikan segalanya seolah dia juga ingin merobohkan fasad kebohongan ini. Sebelum kami berpisah, aku berkata padanya dengan sederhana, aku tidak memaafkanmu, Mia. Tapi aku tidak akan membiarkan pria yang sama menghancurkan dua wanita dan lolos begitu saja. Dia menatapku melalui air matanya dan menundukkan kepala sebagai ucapan terima kasih. Hari itu, aku pulang dengan sebuah flash drive. Di dalamnya ada rekaman suara, catatan transfer bank, foto-foto, dan bukti paling krusial. Rekaman ibu mertuaku memberitahu Mia, lahirkan saja bayinya dulu, baru kita bicara. Jangan berpikir kau akan mendapatkan status resmi apapun dari ini. Aku akan menerima cucuku, tapi aku tidak akan menerima ibunya. Aku mendengarkan kalimat itu 3 kali, lalu perlahan meletakkan ponselku. Akhirnya, aku melihat gambaran keseluruhan. Ethan tidak mencintai Mia. Keluarganya tidak ingin membesarkan Leo karena cinta. Mereka hanya ingin mempertahankan citra mereka, mengamankan cucu pertama, dan terus menggunakan uangku. Sejak saat itu, semua keraguanku sirna. Perceraian ini tidak akan menjadi perpisahan yang tenang. Itu akan menjadi penyelesaian total dan penuh atas semua rekening uang, anakku, dan harga diriku. Banyak orang berpikir bahwa ketika seorang wanita dikhianati, hal pertama yang dia lakukan adalah menangis atau mengejar wanita lain. Tapi bagiku, setelah mengetahui seluruh kebenaran, aku melakukan satu hal yang paling ditakuti keluarga Ethan. Aku membuka laptopku dan memulai sebuah spreadsheet. Jika ditanya keahlian apa yang paling menyelamatkanku, jawabannya bukanlah kesabaran, cintaku pada putraku, atau pemikiran positif. Itu adalah perhatianku yang cermat terhadap detail angka, dan kebiasaanku menyimpan setiap tanda terima. Aku membuka folder-folder lama yang diatur berdasarkan tahun, mulai dari tahun aku menikah dengan Ethan. Slip transfer, perjanjian pinjaman, salinan cek, laporan pajak, tagihan medis, kwitansi uang sekolah Leo, pembayaran mobil. Aku bahkan menyimpan kwitansi untuk melapisi ulang furnitur ruang tamu karena ibu mertuaku mengatakan kain lama terlihat kuno. Aku punya semuanya. Aku secara sistematis mencantumkan setiap item, membaginya menjadi 3 kategori. 1. Uang yang kutransfer ke Ethan dan bisnisnya yang didokumentasikan sebagai pinjaman. 2. Uang yang kubayar atas nama keluarganya dengan pesan teks atau saksi untuk mengkonfirmasi. 3. Biaya pengasuhan anak bersama yang hampir seluruhnya kutanggung sendiri. Ketika aku menghitung total akhir, aku duduk tak bergerak untuk waktu yang lama. Angka di layar melebihi 37 miliar rupiah. 37 miliar rupiah, tidak termasuk bunga, tidak termasuk kesempatan yang hilang, dan tidak termasuk biaya emosional karena digunakan sebagai ATM pribadi keluarga. Aku tertawa kering. Jika uang itu kuinvestasikan sendiri, aku bisa memiliki apartemen lain sekarang atau membuka kedai kopi impianku. Tapi tidak. Aku menggunakannya untuk menutupi kebocoran dalam keluarga yang tidak pernah melihat nilaiku. Keesokan harinya, aku bertemu dengan seorang pengacara wanita bernama Ibu Albright. Dia adalah alumni kampus yang berspesialisasi dalam hukum keluarga dan litigasi aset. Dia telah mengundangku makan siang beberapa kali, tapi aku tidak pernah punya waktu. Ketika aku menelepon dan memberitahunya aku ingin berkonsultasi tentang perceraian, nadanya langsung menjadi serius. Kami bertemu di kantornya. Aku meletakkan file-file itu di mejanya satu persatu. Ibu Albright baru melihat-lihat selama beberapa menit ketika dia mendongak menatapku. "Clara," katanya, "Anda tidak hanya akan bercerai.
Anda berada dalam posisi untuk menuntut pemulihan aset yang signifikan. Aku mendengarkan dengan saksama. Bukti Anda sangat bagus. Banyak dari item ini dengan jelas ditandai sebagai pinjaman. Beberapa adalah transfer untuk menyelamatkan bisnis suami Anda, yang dia akui. Adapun putra Anda, jika Anda menginginkan hak asuh tunggal, Anda memiliki kasus yang jauh lebih kuat, stabilitas finansial, pendapatan yang konsisten, dan bukti bahwa Anda adalah pengasuh utama. Tapi mereka akan berargumen tentang lingkungan, kataku. Rumah besar, sekolah yang dekat, nenek yang bisa merawatnya. Ibu Albright tersenyum tipis. Rumah besar kurang penting daripada pengasuh yang berkualitas. Dan jika kita bisa membuktikan bahwa ayah anak itu tidak setia, tidak bertanggung jawab secara finansial, dan menunjukkan perilaku tidak stabil, Anda sama sekali tidak akan rugi. Aku menghela napas perlahan, merasa seolah beban di dadaku terangkat batu demi batu. Aku tidak takut sendirian. Aku takut kehilangan Leo. Ibu Albright membuat beberapa catatan lagi. Apakah ada hal lain yang disembunyikan keluarganya? Aku ragu sejenak sebelum menceritakan seluruh cerita tentang Mia sambil menyerahkan salinan beberapa bukti. Dia mendengarkan sampai akhir dan kemudian meringkasnya dengan ringkas. Bagus Anda tidak melibatkan emosi mereka. Bukti ini sangat kuat, terutama jika pihak mereka mencoba menggambarkan diri mereka sebagai unit keluarga yang stabil untuk anak. Kemudian dia menatapku langsung, tapi saya harus bertanya. Apakah Anda benar-benar siap untuk pertarungan ini? Ini tidak akan selesai dalam seminggu. Mereka mungkin menekan Anda, menyebarkan desas-desus, atau mencoba menyalahkan Anda. Mereka bahkan mungkin menggunakan putra Anda sebagai alat tawar-menawar. Aku menatap file-file di meja dan teringat wajah Leo tadi malam saat dia memelukku. Selamat malam. Saya siap, kataku, suaraku begitu tegas hingga mengejutkan diriku sendiri. Setelah itu, semuanya bergerak cepat. Tim Ibu Albright mengumpulkan dokumen, membuat garis waktu, menyiapkan surat tuntutan resmi untuk utang, dan menyusun petisi hak asuh. Kami tidak langsung mengirimkannya. Aku ingin menunggu waktu yang tepat, dan saat itu datang lebih cepat dari dugaanku. Pada suatu Jumat malam, ibu mertuaku menelponku, suaranya sengaja manis. Clara, apa kamu kosong minggu ini? Aku berpikir kamu bisa datang makan malam. Kita harus bicara tentang Leo, ngobrol santai. Aku hampir bisa mendengar pikiran di balik kata-katanya. Mereka tidak ingin ngobrol santai, mereka ingin membujukku untuk mundur. Ya, saya bisa datang, jawabku dengan tenang. Saya akan ke sana. Pada hari Minggu, aku mengenakan pakaian paling sederhana yang kumiliki, blus sutra berwarna krem dan celana panjang hitam. Aku tidak mencoba terlihat seperti korban atau pejuang. Aku hanya diriku sendiri dalam versi yang tidak lagi takut pada siapapun. Saat aku masuk ke rumah itu, aroma pengharum ruangan yang sama memenuhi udara. Semuanya terlihat mewah, tenang, dan berkelas. Tapi aku tahu itu semua hanyalah panggung. Di meja makan ada ayah mertuaku, ibu mertaku, Ethan, dan kakak iparnya. Rumah penuh. Seolah mereka berkumpul untuk pengadilan keluarga. Begitu aku duduk, ibu mertuaku mulai bicara tentang apa yang terjadi. Aku tidak ingin mempermasalahkan ini. Leo membutuhkan rumah yang stabil, dan kamu sangat sibuk dengan pekerjaan. Bisakah kamu benar-benar membesarkan anak sendirian? Ethan langsung menimpali. Aku tidak mencoba menghalangimu melihatnya, tapi lebih baik Leo tinggal di sini. Semuanya sudah diatur untuknya. Aku tersenyum tipis. Diatur dalam hal apa? Ayah mertuaku menjawab dengan suara tegas. Diatur dalam segala hal. Finansial, pendidikan, dengan orang-orang untuk merawatnya. Aku menatap mereka satu persatu dan bertanya perlahan. Dengan uang siapa? Suasana di meja membeku. Aku meletakkan sebuah map tipis di atas meja. Jika kita akan bicara tentang kesiapan, mari kita mulai dengan kebenaran. Keluarga ini berutang padaku total 37 miliar rupiah, dan kalian masih ingin aku terus membayar biaya putraku sementara Ethan menghidupi selingkuhan dan anak lain? Gelas air di tangan kakak ipar Ethan hampir tergelincir. Wajah ibu mertuaku memucat. Dia dengan cepat berkata, wanita itu tidak berarti apa-apa.
Jika dia tidak berarti apa-apa, balasku, lalu mengapa Anda membayar sewa apartemen bulanannya? Ethan melompat dari kursinya. Clara, sudah cukup. Aku mendongak menatapnya. Belum cukup. Bahkan belum mendekati. Kemudian aku mengeluarkan satu set dokumen lagi. Kali ini bukan hanya pertahanan. Itu adalah deklarasi perang yang sopan. Aku ingat setiap detik saat aku membuka file itu di meja makan. Suara gemerisi kertas yang lembut terdengar seperti guntur bagi orang-orang yang membeku di sekitar meja. Aku meletakkan salinan laporan bank dan ringkasan utang di depan mereka satu persatu tanpa tergesa-gesa. Ibu mertuaku adalah yang pertama mengambil kertas-kertas itu. Wajahnya yang bermakeup sempurna menjadi pucat pasi. "Apa ini? Apa yang telah kamu lakukan?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Aku telah mengumpulkan informasi," jawabku. "Informasi yang seharusnya sudah aku kumpulkan sejak lama." Ethan merebut dokumen dari tangan ibunya dan memindainya dengan cepat. Matanya melesat melintasi angka-angka sebelum dia mendongak menatapku. "Geram. Kamu akan picik soal uang sekarang?" Aku hampir tertawa terbahak-bahak. "Picik? 37 miliar rupiah, 5 tahun biaya terkait anak, dan digunakan sebagai ATM pribadi. Dan kamu masih menyebut itu picik?" Aku bersandar di kursiku. Saya kira mudah bagi seseorang yang tidak pernah harus mencari uang sendiri untuk mengatakan itu. Wajah ayah mertuaku menggelap. "Jangan tidak sopan. Jika mengatakan yang sebenarnya terdengar tidak sopan, mungkin karena kebenarannya tidak terlalu menyenangkan," kataku. Ruang makan terdiam sejenak. Satu-satunya suara adalah dentingan perak saat pelayan dengan cepat permisi seolah dia tahu akan ada ledakan. Kakak ipar Ethan mencoba menjadi penengah. "Clara, bisakah kita bicara tentang uang nanti? Yang terpenting sekarang adalah Leo." "Anda benar. Yang terpenting adalah Leo." Setujuku, menoleh padanya. Itulah mengapa saya tidak akan membiarkan putra saya tumbuh di rumah yang menganggap perselingkuhan adalah masalah kecil dan mengeksploitasi wanita itu normal. Ethan membanting tinjunya ke meja. "Cukup." Tapi aku tidak lagi gentar. "Belum cukup," kataku. Suaraku begitu dingin hingga mengejutkan diriku sendiri. Aku sudah terlalu lama diam. Aku mengeluarkan ponselku dan memutar klip audio yang diberikan Mia padaku. Suara ibu mertuaku bergema jelas di ruang makan. "Aku akan menerima cucuku, tapi aku tidak akan menerima ibunya." Ketika rekaman berakhir, wajah ibu mertuaku membeku seolah dia ditampar. Dia menoleh ke Ethan. "Ethan, ini. Aku tahu suara siapa itu," potongku. "Dan aku punya banyak lagi." Ethan menatapku seolah melihatku untuk pertama kalinya. Dia mulai berbicara perlahan, mencoba melembutkan nadanya. "Clara, bisakah kita bicara saja tentang ini? Hanya kita berdua. Kita tidak harus membuat ini jadi kekacauan besar." Aku menggelengkan kepala. "Ini menjadi kekacauan besar pada hari kamu membawa selingkuhanmu untuk janji temu prenatal pertamanya." Aku hanya berhenti berpura-pura tidak melihatnya. Ayah mertuaku mencoba mendapatkan kembali kendali. "Baiklah, mari kita lakukan ini. Mengenai uang, jika ada kesalahpahaman, kita bisa meninjaunya nanti. Tapi mengenai Leo, kami benar-benar ingin kamu memikirkan kepentingan terbaik anak." Aku membalas tatapannya. "Kalau begitu mari kita benar-benar memikirkan kepentingan terbaiknya. Seorang anak harus bersama seseorang yang punya waktu untuknya, menghormatinya, dan tidak menggunakannya sebagai alat untuk citra publik, bukan di rumah yang berharap ibunya membayar semuanya sambil mencoba merebutnya darinya." Suara ibu mertuaku meninggi. "Kami tidak merebutnya. Kami hanya khawatir kamu bekerja sepanjang hari. Bagaimana kamu akan merawatnya? Siapa yang membayar pengasuh selama bertahun-tahun ini?" tanyaku. Dia membeku. "Siapa yang membayar sekolahnya? Siapa yang membayar asuransi kesehatannya? Siapa yang mengantar Leo ke dokter saat dia sakit? Siapa yang tahu alerginya? Cerita pengantar tidur favoritnya? Suara keras apa yang menakutinya?" Tidak ada yang menjawab karena orang yang paling tahu jawabannya adalah aku. Ethan mencoba memulihkan diri. "Aku juga ayahnya. Tapi berapa kali kamu benar-benar menjalankan peran itu?" balasku.
Apakah kamu ingat terakhir kali Leo dirawat di rumah sakit? Apakah kamu ada di sana untuk vaksinasi terakhirnya? Apakah kamu pergi ke pertunjukan sekolahnya ketika orang tua diundang? Dia mengerucutkan bibirnya diam. Kamu tidak melakukan apa-apa, lanjutku. Dan sekarang kamu akan mengklaim kamu adalah ayah yang siap? Mengapa? Karena kamu akan punya anak lagi? Kalimat itu tepat sasaran. Wajahnya memerah. Kakak ipar Ethan dengan cepat menyela. Jangan terlalu kasar. Anak itu mungkin mendengar. Aku melirik ke arah pintu kamar dalam. Leo tidak ada di sini hari ini. Aku sudah memastikan itu. Aku tidak akan pernah membiarkan putraku duduk dan mendengarkan orang dewasa menggunakannya sebagai alat tawar-menawar di meja makan. Aku mengumpulkan kembali file-fileku ke dalam tas. Saya akan mengajukan hak asuh tunggal untuk Leo. Adapun utang, saya memberi Anda 30 hari sebelum tuntutan resmi dikirim. Dan mulai sekarang, saya tidak akan lagi bertanggung jawab atas pengeluaran keluarga ini. Ibu mertuaku berdiri tiba-tiba. Kamu tidak bisa melakukan ini. Saya bisa, kataku. Dan saya seharusnya sudah melakukannya sejak lama. Ethan berjalan mengelilingi meja untuk berdiri di depanku. Wajahnya kaku, tapi untuk pertama kalinya, aku melihat kilasan kepanikan di matanya. Kamu ingin menghancurkanku, bukan? Aku bangkit berdiri dan membalas tatapannya dari dekat. Tidak, aku hanya sudah selesai membantumu menyembunyikan betapa hancurnya dirimu. Aku mengambil tasku, siap untuk pergi. Tapi sebelum aku mencapai pintu, suara bergetar ibu mertuaku mengikutiku. Clara, jika kamu melakukan ini, reputasi Ethan akan hancur. Apa yang akan didapat putramu dari itu? Aku berhenti dan berbalik untuk menyampaikan kalimat terakhirku hari itu. Putraku akan mendapatkan ibunya kembali. Seorang ibu yang tidak lagi harus membiayai seluruh keluarga. Aku keluar dari rumah dan tidak menoleh ke belakang. Begitu aku di mobil, aku menghela napas panjang. Tanganku masih sedikit gemetar. Tidak peduli seberapa siap aku, menghadapi seluruh keluarga sekaligus tidaklah mudah. Tapi jauh di lubuk hati, aku merasa anehnya ringan, seperti seseorang yang telah membawa batu berat selama bertahun-tahun dan akhirnya bisa menjatuhkannya. Malam itu, aku kembali ke apartemenku sendiri. Leo berlari memeluk kakiku begitu aku masuk. Dia baru saja mandi, dan aroma lembut bedak bayi langsung meluluhkan hatiku. Mama capek hari ini? Aku berlutut dan memeluknya erat-erat. Sedikit, sayang. Tapi Mama sudah lebih baik sekarang. Leo meletakkan tangan kecilnya di pipiku. Tidak apa-apa, Mama. Aku di sini bersamamu. Kalimat sederhana itu membuat air mata panas membasahi mataku. Terkadang seluruh dunia seorang ibu bisa sembuh hanya dengan beberapa kata singkat dari anaknya. Tapi aku belum tahu bahwa setelah aku menghentikan pendanaan mereka dan pergi, mereka akan membalas lebih cepat dari yang kuduga. Dan kali ini, mereka tidak hanya akan bermain-main dengan hukum. Mereka akan bermain-main dengan hati anak laki-laki berusia 5 tahun. Setelah hari itu, keluarga Ethan terdiam selama 3 hari. Itu adalah keheningan yang mengganggu. Tidak ada telepon dari ibu mertuaku, tidak ada pesan dari Ethan, tidak ada yang dikirim untuk menekan atau berpura-pura meminta maaf. Tapi aku tahu tipe mereka. Keheningan bukanlah penyerahan. Itu adalah waktu yang mereka gunakan untuk merencanakan balas dendam mereka. Pada Kamis pagi, aku berada di ruang rapat berdinding kaca di kantorku ketika ponselku mulai bergetar tanpa henti di atas meja. ID penelepon menunjukkan 3 panggilan tak terjawab dari sekolah Leo. Jantungku berdebar saat aku permisi untuk menerima telepon. Bu Clara. Leo hilang dari kelasnya. Duniaku berhenti sepersekian detik. Hilang? Apa maksudnya hilang? Tanyaku. Suaraku begitu keras sehingga orang-orang di luar ruangan menoleh. Sekretaris sekolah dengan cepat menjelaskan bahwa selama jam makan siang, seseorang telah memberitahu guru bahwa nenek Leo menjemputnya karena keadaan darurat keluarga. Namun, pihak sekolah memeriksa catatan mereka dan tidak menemukan pemberitahuan sebelumnya dariku. Orang yang menjemput Leo adalah sopir lama keluarga itu. Aku nyaris tidak mendengar sisanya. Aku meraih tasku, berlari ke lift, dan menelepon Ethan setidaknya 10 kali dalam perjalanan. Dia tidak mengangkat. Aku langsung berkendara ke rumah mereka.
Pintu gerbang depan terbuka seolah tidak ada yang salah. Aku bergegas masuk, mengejutkan pembantu rumah tangga. Ketika aku sampai di ruang tamu, aku melihat Leo duduk di karpet bermain dengan balok-baloknya sementara ibu mertuaku memberinya potongan buah seolah itu hanyalah sore biasa. Kemarahan membara di dalam diriku. Apa maksud semua ini? Ibu mertuaku berbalik perlahan, ekspresinya begitu tenang, itu mengerikan. Oh, Clara, kamu di sini. Leo ingin bertemu neneknya, jadi aku menjemputnya. Aku berjalan mendekat dan menarik Leo ke dalam pelukan erat. Anak kecil itu mendongak menatapku, matanya polos, sama sekali tidak menyadari permainan mengerikan yang dimainkan orang dewasa. Siapa yang memberimu izin untuk mengeluarkan putraku dari sekolah? Dia juga cucuku, jawabnya. Tapi saya adalah wali hukumnya. Ayah mertuaku turun tangga saat itu juga. Jangan membuat keributan. Kamu akan menakuti anak itu. Aku menoleh padanya, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kamu menculik putraku dari sekolah, dan kamu menyuruhku untuk tidak membuat keributan? Ethan muncul dari kantor rumahnya. Tampak sama sekali tidak terganggu. Kamu bereaksi berlebihan. Ibuku hanya menjemput cucunya. Aku menatap wajahnya dan langsung tahu ini adalah gerakan yang terencana. Itu bukan kesalahpahaman atau kesalahan. Itu adalah ujian untuk melihat apakah aku akan mundur. Aku berlutut dan bertanya pada Leo dengan lembut. Sayang, siapa yang memberitahumu bahwa kamu harus pergi dengan nenek? Leo menjawab dengan polos. Nenek bilang mama sibuk dan aku akan menginap di rumah nenek malam ini. Hatiku mencelos. Ini bukan hanya mengambil anak tanpa izin. Ini menanamkan ide di benaknya bahwa aku tidak punya waktu untuknya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tidak meledak di depan Leo. Oke. Nah, aku di sini untuk menjemputnya sekarang. Ibu mertuaku meletakkan sendoknya. Tidak. Leo akan menginap di sini malam ini. Aku mendongak perlahan. Apa yang kamu katakan? Aku bilang dia harus membiasakan diri lagi dengan rumah ini karena jika pengadilan memutuskan mendukung kami. Berhenti di sana, potongku. Aku mengeluarkan ponselku dan mulai merekam video, membuatnya terlihat jelas. Ekspresi semua orang langsung berubah. Saya sekarang merekam audio dan video sebagai bukti, kataku dengan tenang. Saya di sini untuk mengambil putra saya dari kediaman ini. Jika ada yang menghalangi saya akan menganggapnya sebagai penahanan anak di bawah umur secara tidak sah. Ethan melangkah maju. Clara, jangan gila. Aku mengarahkan kamera padanya. Kalau begitu jangan melakukan hal gila. Entah karena dia terkejut atau karena dia tidak pernah membayangkan aku akan bermain keras seperti ini. Ethan membeku. Aku memanfaatkan kesempatan itu, memegang tangan Leo dan membawanya langsung keluar rumah. Saat kami melewati pintu, aku mendengar ibu mertuaku berteriak memanggilku. Jika kamu melakukan ini, Leo akan membencimu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku takut jika aku melakukannya, aku mungkin akan kehilangan kendali. Malam itu, aku membawa Leo ke apartemenku sendiri dan tidak pernah kembali ke rumah lama kami. Aku segera menelepon Ibu Albright, mengiriminya video, dan meminta tim hukum mengajukan perintah perlindungan sementara darurat untuk Leo keesokan paginya. Suara Ibu Albright jelas di telepon. Mereka membuat kesalahan. Ini adalah bukti bahwa mereka bersedia menggunakan taktik psikologis pada anak untuk menekan ibunya. Setelah telepon, aku duduk dan memperhatikan Leo tidur di tempat tidur sementara kecilnya. Wajahnya begitu polos, tidak menyadari pertempuran yang dilancarkan orang dewasa atas dirinya. Aku membelai rambutnya dengan lembut dan air mata mulai jatuh diam-diam. Hal yang selalu kutakuti bukanlah rasa malu di depan umum, kehilangan uang, atau memulai dari awal. Itu adalah anakku menjadi medan perang. Keesokan harinya, aku mengatur pemindahan sementara Leo ke cabang lain sekolahnya dengan keamanan yang jauh lebih ketat. Aku menyerahkan daftar hanya 3 orang yang berwenang menjemputnya. Aku, adikku, dan sopir baru yang kupekerjakan sendiri. Sore itu, Ethan akhirnya menelepon. Begitu aku mengangkat, dia berbicara dengan nada rendah dan mengancam. Kamu bermain kasar. Tidak sekasar apa yang kamu mulai dengan putraku, jawabku dingin. Leo juga putraku.
Kalau begitu mulailah bertindak seperti seorang ayah. Ada jeda di ujung sana sebelum nadanya berubah. Clara, kita tidak harus saling menghancurkan seperti ini. Aku akan setuju membiarkanmu memiliki hak asuh utama, tapi kamu harus terus membantu dengan uang. Keluargaku benar-benar dalam masalah. Aku memejamkan mata perlahan. Itu dia. Pada akhirnya, yang benar-benar dia pedulikan tetaplah uang. Masalah keluargamu bukan lagi tanggung jawabku. Jika kamu tidak membantu, aku tidak bisa mengelola. Kalau begitu mungkin kamu harus mencoba bertanggung jawab atas hidupmu sendiri untuk sekali ini, kataku dan menutup telepon. Beberapa jam kemudian, aku menerima pesan teks dari nomor tak dikenal. Itu adalah gambar Mia di ranjang rumah sakit dengan infus di lengannya. Sebuah pesan singkat menyertai. Aku sangat stres. Dia baru saja memberitahuku dia akan memotong semua biayaku karena kamu tidak akan memberi uang kepada keluarganya lagi. Aku membaca pesan itu dan merinding. Itu berarti bahwa sejak aku memutus mereka, keluarga Ethan benar-benar tidak dapat bertahan hidup. Dan semakin dekat mereka ke ambang kehancuran, semakin berbahaya mereka akan menjadi. Aku tahu keluarga Ethan punya utang, tapi aku tidak pernah membayangkan itu akan menjadi bencana seperti ini. Setelah insiden di sekolah, Ibu Albright menasihatiku untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap aset dan kewajiban mereka. Jika kasus hak asuh berlanjut, pengadilan akan mempertimbangkan stabilitas keseluruhan lingkungan rumah yang berpotensi bagi anak, termasuk kesehatan keuangannya. Menggunakan koneksiku di industri perbankan dan properti, aku secara legal mengakses catatan publik dan melakukan due diligence. Gambaran yang muncul lebih mengejutkan dari yang pernah kuduga. Rumah megah yang begitu mereka banggakan berada di bawah hipotek kedua. Galeri furnitur Ethan menunggak pajak. Salah satu dari 2 mobil Eropa mereka menunggak pembayaran selama 3 bulan. Ayah mertuaku telah menjadi penjamin beberapa pinjaman multimiliar rupiah lagi untuk teman-teman lama. Dan yang terpenting, para pemberi pinjaman tanpa catatan resmi mulai menelepon dan mengirim orang untuk menagih. Aku duduk di kantorku menatap laporan, dan tiba-tiba semuanya menjadi sangat jelas. Mereka tidak menginginkan hak asuh Leo karena mereka mencintainya. Mereka membutuhkan citra keluarga yang stabil untuk mempertahankan kedudukan sosial mereka dan untuk negosiasi bisnis. Dan di sisi lain, mereka perlu membuatku terikat pada mereka melalui pengeluaran untuk terus menggunakanku sebagai sumber dana mereka. Ethan tidak yakin dia bisa membesarkan anak. Dia hanya yakin bahwa dengan Leo di rumahnya, dia masih bisa memeras uang dariku. Tanganku mengepal. Betapa egoisnya orang-orang ini. Malam itu, aku bertemu Mia lagi. Kali ini, kami bertemu di klinik prenatal kecil. Dia tampak kurus, wajahnya pucat, dan matanya merah karena menangis. Dia datang menemuiku tadi malam, kata Mia, tangannya masih gemetar. Dia bilang jika aku benar-benar mencintainya, aku perlu membantunya menghemat uang karena dia mengalami masalah keuangan. Apakah dia pernah memberitahumu tentang masalah uang sebelumnya? Tanyaku. Dia menggelengkan kepala. Tidak pernah. Dia selalu memberitahuku keluarganya punya banyak bisnis dan banyak uang sehingga aku tidak perlu khawatir tentang bayinya. Aku menatapnya dan tidak bisa menahan rasa kasihan. Wanita ini telah digunakan sebagai pelarian sementara bagi seorang pria, dan sekarang dia dibuang karena pria itu tidak mampu lagi mempertahankan kebohongannya. Aku punya hal lain untukmu, kata Mia, menyerahkan sebuah amplop kecil kepadaku. Di dalamnya ada salinan catatan transfer sewa apartemen dan foto-foto beberapa dokumen bisnis dengan logo perusahaan Ethan. Aku hanya perlu melihat beberapa halaman sebelum hatiku mencelos. Ethan telah mengambil uang dari rekening perusahaan untuk membayar sewa dan biaya Mia, mencatatnya sebagai biaya hiburan klien dan desain ruang pameran. Ini bukan hanya perselingkuhan. Ini berpotensi penggelapan dana perusahaan. Aku mengambil gambar ketika dia memintaku memegang dokumen-dokumennya, kata Mia dengan lembut. Aku tidak mengerti saat itu, tapi ketika dia mulai menjadi mudah tersinggung nanti, aku menyimpannya. Aku menerima amplop itu tanpa berkata-kata. Ini meningkat melampaui kasus hukum keluarga. Ini sekarang menyentuh penipuan bisnis dan kredibilitas keuangannya. Mia, dengarkan aku, kataku dengan jelas. Jika ini membesar,
kamu bisa dipanggil untuk bersaksi. Apakah kamu siap untuk itu? Dia diam untuk waktu yang lama sebelum mengangguk. Aku siap. Aku tidak ingin dibodohi olehnya lagi. Dalam perjalanan pulang, aku menerima telepon dari firma akuntansi yang dulu menangani pembukuan galeri Ethan. Pemiliknya, seorang pria parubaya bernama Pak Davies, telah berbicara denganku beberapa kali tentang dokumen pajak. Bu Clara, dia memulai, suaranya ragu-ragu. Saya tidak yakin apakah saya harus menelepon Anda, tapi saya tahu Anda dulu mengawasi akun galeri. Apakah ada yang salah? Galeri ini menunggak biaya saya beberapa bulan, dan ada beberapa dokumen yang ingin saya konfirmasi karena jika nanti ada audit pajak, saya tidak ingin menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab. Aku berhenti berjalan. Dokumen jenis apa? Dia merendahkan suaranya. Ada beberapa kwitansi pengeluaran yang terlihat tidak wajar. Beberapa untuk resor, rumah sakit wanita, dan sewa tempat tinggal, tapi semuanya dicatat sebagai perjalanan bisnis. Saya bertanya pada Ethan tentang itu, dan dia bilang Anda tahu semua tentang itu. Aku memejamkan mata perlahan. Tentu saja, Ethan telah menggunakan namaku lagi. Saya tidak tahu, kataku. Dan tolong simpan semua dokumen itu. Jangan hancurkan apapun. Setelah menutup telepon, aku segera menelepon Ibu Albright, dan meneruskan informasi baru itu. Dia mendengarkan diam-diam sebelum berkata, Clara, saya harus terus terang. Pada titik ini, mantan suami Anda bukan hanya pasangan yang tidak setia lagi. Dia adalah seseorang yang mungkin telah melakukan penggelapan dan pemalsuan dokumen. Jika dia terpojok, dia mungkin akan mencoba menyalahkan Anda karena Anda dulu membantu keuangannya. Kalimat itu membuatku merinding. Itu benar. Aku telah membantu. Aku telah menjadi penjamin beberapa hal. Aku telah mempercayainya. Itu berarti jika Ethan memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia bisa mencoba menjadikan aku kaki tangan. Aku tidak tidur sama sekali malam itu. Bukan karena takut, tapi karena aku mulai melihat dengan jelas bahwa pria yang telah kuhabiskan bertahun-tahun hidupku bersamanya bukan hanya egois atau penipu. Dia mampu menghancurkan seluruh hidupku untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Keesokan paginya, ketakutanku mulai terwujud. Departemen SDM perusahaanku menelepon untuk memberitahuku bahwa keluhan anonim telah dikirim ke Dewan Eksekutif yang menuduhku terlibat dalam penggelapan dana dari perusahaan suamiku dan mungkin memiliki konflik etika dalam peran kami. Aku berdiri di depan cermin di ruang rias menatap wajahku yang pucat. Ethan telah mulai bermain kotor dan dia tidak hanya mengincar putraku atau uangku. Dia mengincar karirku. Pekerjaanku adalah satu hal yang selalu bisa ku kendalikan. Tidak peduli betapa kacau pernikahanku, tidak peduli komentar menyakitkan apapun yang harus kutanggung di rumah, aku masih punya mejaku, spreadsheetku, rencana anggaranku, dan tim yang mempercayai kemampuanku. Pekerjaanku mengingatkanku bahwa aku masih punya nilai di dunia di mana keluarga itu mencoba merendahkan nilaiku setiap hari. Jadi, hari perusahaanku memanggilku untuk rapat tentang keluhan itu, aku tahu Ethan menyerang inti diriku. Ruang rapat kecil di lantai 20 sunyi. HR, atasan langsungku, dan penasihat hukum perusahaan semuanya ada di sana. Surat anonim itu ada di meja, bahasanya sopan, tapi niatnya jelas. Pengadu menuduhku telah menggunakan posisiku untuk membantu menyembunyikan ketidakberesan finansial di bisnis keluarga suamiku, menyiratkan perilaku tidak etis, tidak pantas bagi seorang VP keuangan. Clara yang 2 tahun lalu pasti sudah menangis. Tapi sekarang, aku hanya meminta salinan surat itu dan menjawab setiap pertanyaan secara sistematis. Aku menjelaskan bahwa aku tidak memiliki wewenang untuk menandatangani di perusahaan Ethan, bahwa aku hanya sesekali membantu sistem mereka sebagai pasangan, dan bahwa aku tidak memiliki kepentingan finansial dalam bisnis itu. Aku menjelaskan bahwa setelah menemukan ketidakberesan, aku sudah menunjuk penasihat hukum untuk mengambil tindakan. Kemudian aku meletakkan file bukti sendiri di atas meja, bukti transfer bankku sebagai kreditor, pesan teks di mana Ethan telah meminta meminjam uang, dan catatan janji temu dengan pengacaraku yang bertanggal jauh sebelum surat keluhan itu dikirim. Pengacara perusahaan meninjau dokumen-dokumen itu dan mendongak. Anda datang dengan sangat siap, komentarnya.
Saya harus, jawabku. Saya tahu pria seperti dia tidak akan menjaga pertarungan ini di dalam keluarga. Pertemuan itu berlangsung lebih dari 1 jam. Pada akhirnya, atasanku menyatakan dengan jelas bahwa perusahaan tidak akan bertindak berdasarkan klaim anonim yang tidak berdasar. Dan bahwa aku akan melanjutkan peran saya seperti biasa. Mereka bahkan menawarkan bantuan tim hukum perusahaan jika namaku diseret lagi dengan cara yang memengaruhi reputasi perusahaan. Aku mengucapkan terima kasih dengan sopan, tapi saat aku keluar dari ruang rapat, kakiku terasa lemas. Aku pergi ke toilet, mengunci diri di bilik, bersandar di dinding, dan memejamkan mata. Bukan karena aku takut dipecat. Itu adalah kesadaran yang jelas bahwa Ethan bersedia menghancurkan masa depanku tanpa pikir panjang. Aku mengeluarkan ponselku dan mengiriminya satu pesan teks. Jauhi karirku. Dia membacanya langsung, tapi tidak membalas. Sore itu, resepsionis menelepon untuk memberitahuku bahwa seseorang datang menemuiku tanpa janji temu. Aku turun ke lobi dan menemukan Ethan mengenakan setelan abu-abu. Dia masih terlihat tampan. Orang asing akan mengira dia adalah seorang pebisnis yang tenang dan sukses. Tapi aku bisa melihat kekosongan di dalam dirinya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyaku. Dia tersenyum tipis. "Aku ingin bicara secara beradab. Mengirim keluhan anonim ke perusahaanku itu idemu tentang beradab." Dia mengangkat alisnya seolah terkejut. "Siapa bilang itu aku?" Aku hanya menatapnya. Kami berdua tahu jawabannya. Tidak perlu ada sandiwara. Ethan menghela napas. "Clara, kita dulu saling mencintai. Kenapa harus jadi seperti ini?" Aku mendengus. Orang yang mulai menghancurkan segalanya selalu yang bertanya mengapa orang lain tidak mau menahannya saja. Aku memotongnya. "Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Aku tidak punya banyak waktu." Dia berhenti sejenak, lalu merendahkan suaranya. "Tentang bisnis. Aku hanya butuh sedikit waktu lagi. Kamu tahu, keadaannya buruk. Jika keuangan perusahaanku terbongkar, aku akan hancur. Dan bagaimana itu melibatkanku?" Dia menatapku. "Jika aku hancur, Leo akan punya ayah yang tidak punya apa-apa. Leo punya ibu yang lebih dari mampu untuk menyediakannya." Balasku langsung. Ekspresi Ethan mengeras. Dia mengertakkan giginya dan mengucapkan kata-kata yang mengungkapkan sifat aslinya. "Jika kamu setuju membantuku, aku akan setuju untuk mengakhiri semuanya dengan damai. Tapi jika tidak, jangan berpikir sedetik pun aku akan membiarkanmu mendapatkan putra kita semudah itu." Aku menatapnya tak bergerak. Bayangan pria yang memegang tanganku di hari pernikahan kami telah sirna. Di tempatnya adalah orang asing yang bersedia menawar dengan anaknya sendiri seperti sepotong properti. "Kalau begitu kita bertemu di pengadilan," kataku. Aku berbalik untuk pergi, tapi dia meraih pergelangan tanganku cukup keras hingga sakit. "Clara." Aku menarik tanganku kembali dan melangkah menjauh. "Jangan pernah sentuh aku lagi." Suaraku begitu dingin sehingga dia melepaskan secara otomatis. Orang-orang di lobi mulai menatap. Melihat ini, Ethan mundur, wajahnya topeng frustrasi. Aku tidak ingin memperpanjang adegan itu, jadi aku berjalan kembali ke lift tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, aku pulang dan menemukan kakak perempuanku menungguku. Dia membawakan makanan dan memberitahuku orang tua kami sangat khawatir, tapi tidak ingin menekanku, jadi mereka mengirimnya sebagai gantinya. Aku duduk, dan setelah beberapa suap makanan, aku akhirnya menangis. Kakakku hanya mengelus punggungku, tidak bertanya, hanya berkata, "Kamu tidak sendirian dalam hal ini, Clara." Kata-katanya membuatku menangis lebih keras. Selama bertahun-tahun, aku telah mencoba menanggung semuanya sendiri. Aku hampir lupa bahwa aku punya keluarga yang benar-benar mencintaiku. Malam itu, ayahku menelepon. Kata-katanya sederhana. "Jika kamu tidak bisa menanganinya, pulanglah. Kamu tidak harus mengalahkan orang-orang ini sendirian." Aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit untuk waktu yang lama setelah panggilan itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku mengakui pada diriku sendiri bahwa aku lelah. Tapi di tengah kelelahan itu, sesuatu tumbuh semakin kuat. Itu bukan kemarahan.
Itu adalah kesadaran bahwa aku tidak lagi berjuang untuk menyelamatkan kehidupan lamaku. Aku berjuang untuk membangun yang baru untuk putraku dan untuk diriku sendiri. Keesokan paginya, kehidupan baru itu mulai mengambil langkah maju ketika orang yang paling tidak terduga datang ke sisiku, sopir keluarga lama. Mantan sopir keluarga Ethan bernama Pak Haryanto. Dia telah bekerja untuk mereka selama lebih dari 1 dekade. Pria yang pendiam, sopan, yang selalu tahu tempatnya. Dialah yang mengantarku ke rumah sakit ketika aku melahirkan Leo, yang telah menjemput Leo dari sekolah berkali-kali, dan yang selalu aku kasihan karena ibu mertuaku memperlakukannya lebih seperti mesin daripada manusia. Aku belum melihatnya sejak aku pindah, karena aku sudah berhenti menggunakan staf mereka. Pada Sabtu pagi, saat aku mengantar Leo les renang, ponselku berdering dengan nomor yang familiar. Itu Pak Haryanto. Bu Clara, katanya. Bisakah saya bicara dengan Anda? Ini penting. Kami bertemu di sebuah restoran dekat sungai. Dia sudah ada di sana, duduk tegak, melihat sekeliling dengan gugup seolah takut terlihat. Ketika aku duduk, dia langsung meminta maaf. Maaf, saya butuh waktu lama untuk menghubungi Anda. Ada apa, Pak Haryanto? Dia melirik sekeliling sebelum merendahkan suaranya. Saya sudah berhenti, Bu. Mereka menunggak gaji saya 2 bulan dan keadaan di sana semakin parah. Saya tidak mau terlibat lagi. Aku mendengarkan diam-diam, memperhatikan matanya. Dia tidak terlihat tertarik pada gosip atau menendang mereka saat mereka jatuh. Dia hanya tampak terbebani oleh sesuatu yang telah dia simpan terlalu lama. Saya menelepon Anda karena apa yang terjadi pada Leo kecil hari itu. Dia melanjutkan, hari saya menjemputnya dari sekolah. Itu Pak Ethan yang memberi perintah. Dia menyuruh saya untuk memberitahu sekolah bahwa neneknya yang mengutus saya dan jika ada masalah, cukup masukkan anak itu ke mobil dan kembali ke rumah dengan cepat. Aku membeku. Aku sudah tahu itu disengaja, tapi mendengarnya dari orang yang ada di sana membuatnya jauh lebih nyata. Pak Haryanto, apakah Anda bersedia bersaksi tentang itu? Tanyaku. Dia ragu sejenak, lalu berkata, jika perlu, ya, saya akan bersaksi. Saya kasihan pada anak itu. Seorang anak tidak seharusnya ditarik ke sana kemari seperti itu. Jawabannya menghangatkan hatiku. Di tengah semua keburukan, masih ada seseorang yang melihat bahwa kesejahteraan anak lebih penting daripada agenda orang dewasa. Tapi Pak Haryanto belum selesai. Dan tentang wanita lain, saya juga tahu tentang dia. Aku menatapnya. Sayalah yang mengantar Pak Ethan menemui Bu Mia berkali-kali, kadang ke rumah sakit. Saya tidak pernah mengatakan apa-apa karena saya pikir itu masalah keluarga. Tapi setelah saya melihat apa yang mereka lakukan pada Anda, saya rasa saya tidak boleh diam lagi. Dia mengeluarkan ponsel model lama dan menunjukkan beberapa foto. Ada foto Ethan merokok di luar apartemen Mia, foto ibu mertuaku masuk ke klinik yang sama, dan yang paling mengejutkan, foto ayah mertuaku, berbicara dengan 2 pria, berwajah mengancam di tempat parkir, galeri furnitur apartemen larut malam. Apa itu yang terakhir? Tanyaku. Pak Haryanto merendahkan suaranya lebih lagi. Saya tidak yakin, Bu, tapi saya pernah mendengar Pak Tua bicara tentang pemberi pinjaman tanpa catatan resmi. Setelah itu, rumah mulai sering mendapat telepon penagihan. Aku menatap foto itu, perasaan berat menyelimuti perutku. Semuanya terhubung lebih cepat dari yang kuduga. Selingkuhan, perebutan hak asuh, tekanan finansial, itu bukan masalah terpisah. Itu adalah guncangan putus asa sebuah keluarga di ambang kehancuran total. Bisakah Anda mengirimkan file-file ini kepada saya? Ya, Bu. Sudah saya cadangkan. Aku berterima kasih kepadanya dengan tulus dan memberinya nomor pengacaraku jika dia perlu dihubungi secara resmi. Pak Haryanto menjanjikan kerja sama penuhnya. Sebelum dia pergi, dia mengatakan sesuatu yang melekat padaku lama setelahnya. Bu Clara, saya bekerja untuk keluarga itu sudah lama. Saya tidak pernah melihat Anda melakukan satupun hal buruk kepada siapapun. Tapi mereka semua hanya berpikir Anda bisa bertahan selamanya. Mungkin mereka lupa bahwa ketika orang yang paling pendiam akhirnya berhenti bertahan, mereka menjadi yang paling tangguh. Aku mengawasinya pergi,
merasa seperti aku tidak lagi sendirian dalam pertarungan ini. Sore itu, aku mengirim semua bukti baru itu kepada Ibu Albright. Dia meneleponku kembali hampir segera. "Ini sangat bagus," katanya, suaranya serius tapi senang. "Saksi ini sangat penting baik untuk aspek penganiayaan anak maupun untuk membangun pola perilaku sembrono. Kita perlu menggunakan ini." Ketika aku bertanya, pihak mereka baru saja mengajukan klaim balik yang menyatakan bahwa Anda adalah ibu yang tidak pantas, cenderung meledak-ledak secara emosional, dan mengasingkan anak dari ayah dan kakek neneknya. Aku harus tertawa mendengar keberanian luar biasa itu. Orang-orang yang menculik seorang anak dari sekolah tanpa izin sekarang menuduhku menjauhkannya dari mereka. "Sidang pendahuluan minggu depan," kata Ibu Albright. "Bersiaplah, Clara. Mereka mungkin akan melancarkan semua yang mereka punya padamu." Aku setuju dan menutup telepon. Malam itu, aku mengajak Leo makan malam bersama orang tuaku. Rumah kecil mereka yang nyaman terasa lebih hangat daripada rumah megah itu. Ayahku menunjukkan pada Leo tanaman tomat yang dia tanam di halaman belakang. Ibuku terus mengisi ulang mangkuk supnya. Kakakku duduk dengan sabar mewarnai bersamanya. Melihat adegan itu, aku memiliki kesadaran mendalam. Sebuah rumah yang baik untuk seorang anak tidak ada hubungannya dengan harga furnitur atau kode pos. Itu semua berkaitan dengan jenis orang yang mengelilingi anak itu. Dalam perjalanan pulang, Leo tertidur di kursi mobilnya. Dia bergumam dalam tidurnya, "Mama, jangan suruh aku ke rumah nenek sendirian lagi." Hatiku hampir hancur. Aku meraih dan memegang tangan kecilnya. "Aku janji, sayang. Aku janji." Malam itu, aku memeriksa file-file buktiku sekali lagi, mengatur semuanya secara kronologis, seperti seorang jenderal yang bersiap untuk pertempuran terakhir. Aku tahu sidang yang akan datang bukan hanya tentang hak asuh lagi. Itu adalah hari ketika topeng-topeng itu akhirnya akan terlepas di depan semua orang. Hari sidang pendahuluan tiba lebih cepat dari yang kuduga. Aku bangun jam 5 pagi, nyaris tidak tidur. Aku mengenakan setelan biru navy yang telah kusiapkan, rambutku diikat rapi dalam sanggul rendah. Segala sesuatu tentang penampilanku dirancang untuk memancarkan stabilitas dan ketenangan. Aku tahu hari ini bukan tentang menunjukkan rasa sakitku. Ini tentang menunjukkan bahwa aku cukup kuat untuk menjadi batu karang yang dibutuhkan putraku. Pengadilan keluarga dipenuhi orang-orang, setiap wajah terpahat dengan kisahnya sendiri tentang perjuangan. Aku berjalan di samping Ibu Albright ke area tunggu, mengabaikan tatapan dari pihak Ethan. Ibu mertuaku mengenakan gaun sutra konservatif, riasannya begitu sempurna sehingga dia bisa dikira seorang ibu pemimpin yang baik hati. Ayah mertuaku mengenakan setelan gelap, ekspresinya muram. Ethan terlihat sedikit letih, tapi dia masih mencoba mempertahankan aura kepercayaan diri. Dia mendekatiku sebelum kami dipanggil masuk. "Clara, ini kesempatan terakhir bagi kita untuk menyelesaikan ini secara damai." Aku menjawab tanpa melihatnya langsung. "Kesempatan terakhirmu adalah sebelum kamu membawa selingkuhanmu untuk USG pertamanya." Dia mengerucutkan bibirnya dan mundur. Ketika sidang dimulai, ruang sidang lebih kecil dan lebih sederhana dari yang kubayangkan. Suasana terasa berat, setiap kata memiliki bobot, setiap ekspresi dicatat. Ini bukan permainan. Pihak Ethan maju lebih dulu. Pengacaranya berargumen bahwa keluarga ayah menawarkan lingkungan yang lebih stabil dengan banyak orang dewasa untuk merawat anak itu. Dia menggambarkan saya sebagai ibu yang terobsesi karir dengan waktu terbatas yang secara aktif mengasingkan putranya dari keluarganya. Secara permukaan, itu terdengar masuk akal. Jika aku tidak tahu kebenarannya, aku mungkin hampir mempercayainya. Kemudian ibu mertuaku naik saksi. Suaranya bergetar cukup untuk terdengar simpatik. Dia berbicara tentang betapa dia mencintai cucunya, bagaimana dia merawatnya sejak bayi, dan bagaimana dia tidak pernah ingin memisahkannya dari ibunya. Dia hanya ingin cucunya memiliki lingkungan yang lengkap. "Clara adalah wanita yang sangat cakap," katanya, "tapi dia sangat fokus pada pekerjaannya. Terkadang dia pulang sangat larut. Saya hanya khawatir dia tidak mendapatkan kehangatan yang dia butuhkan." Aku hampir mendengus. Kata kehangatan keluar dari mulut wanita yang menggunakan cucunya sebagai alat tawar-menawar adalah puncak ironi.
Ketika giliran Ethan, dia memainkan peran ayah yang berduka dengan cukup baik. Dia mengakui dia tidak cukup bertanggung jawab di masa lalu, tapi siap berubah. Dia menginginkan kesempatan untuk menjadi ayah dan patah hati karena pernikahannya gagal. Patah hati, pikirku, jika dia benar-benar patah hati, kita tidak akan berada di pengadilan. Lalu giliran saya. Ibu Albright memulai dengan fakta-fakta sederhana yang tak terbantahkan. Siapa yang menjadi penyedia finansial utama untuk anak itu? Siapa yang membawanya ke janji medisnya? Siapa kontak utama untuk sekolah? Siapa yang namanya terdaftar sebagai wali hukum utama? Siapa yang memiliki pendapatan stabil? Siapa yang memiliki catatan pengasuhan yang konsisten? Dokumen-dokumen itu menjawab setiap pertanyaan itu dengan lebih fasih daripada kata-kata. Selanjutnya, dia beralih ke topik yang tidak ingin mereka sentuh. Perilaku Ethan, perselingkuhan, kehamilan wanita lain, ketidakbertanggungjawaban finansial, dan insiden membawa Leo dari sekolah tanpa izin. Ketika video dari hari itu diputar di ruang sidang, wajah ibu mertuaku langsung berubah. Ethan mulai bergeser tidak nyaman di kursinya. Tapi pukulan telak sebenarnya bagi kasus mereka adalah ketika Ibu Albright memanggil Pak Haryanto sebagai saksi. Dia bersaksi dengan jujur dan lugas tanpa hiasan. Dia hanya menceritakan diperintah oleh Ethan untuk membawa anak itu dari sekolah tanpa persetujuan ibunya. Dia juga mengkonfirmasi bahwa keluarga itu sudah lama tahu tentang wanita lain dan bahwa dia telah mengantar Ethan menemuinya berkali-kali. Keheningan di ruangan itu menyesakkan. Pengacara Ethan mencoba mendiskreditkannya, menyarankan dia telah dipecat dan karena itu menyimpan dendam. Tapi Pak Haryanto hanya menjawab, "Saya mungkin berhenti karena gaji yang tidak dibayar. Tapi semua yang saya katakan hari ini adalah kebenaran." Saya melihat hakim menulis sesuatu. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi itu cukup untuk tahu kesaksian itu telah sampai. Akhirnya, saya dipanggil untuk bersaksi. Saya berdiri di sana, menarik napas dalam-dalam, dan menjawab setiap pertanyaan dengan jelas. Saya tidak mengklaim sempurna. Saya tidak menangis untuk simpati. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak pernah mencoba memisahkan putra saya dari ayahnya. Tapi saya harus melindunginya dari lingkungan di mana dia digunakan sebagai alat. Saya melanjutkan, memang benar saya bekerja keras. Tapi saya telah membangun seluruh hidup saya di sekitar putra saya. Yang saya inginkan bukanlah kemenangan atas mantan suami saya, tapi keamanan dan keselamatan bagi anak saya. Saya berhenti. Seorang anak tidak boleh diambil dari pengasuh utamanya hanya karena pihak lain memiliki rumah yang lebih besar. Dan seorang ibu tidak boleh dipaksa untuk secara finansial mendukung anaknya dan keluarga pria yang berselingkuh darinya. Setelah saya selesai, satu-satunya suara adalah halaman yang dibalik dengan lembut dari meja hakim. Sidang hari itu bukanlah vonis akhir, tapi saat saya meninggalkan ruang sidang, saya bisa merasakan bahwa timbangan telah condong. Ethan mengikuti saya keluar, wajahnya topeng kemarahan. "Kamu membawa orang luar untuk memfitnah keluargaku." Saya menatapnya dengan dingin. Dia bukan orang luar. Dia saksi kebenaran. Dia melangkah mendekat. "Jangan kira ini sudah berakhir." Saya tidak menjawab. Saya bisa melihat bahwa pria ini tidak marah karena kehilangan putranya. Dia marah karena kalah dalam permainan. Tapi saya tidak pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah sidang, Mialah yang akan mengirimkan saya sepotong berita yang akan mengubah ini dari sengketa keluarga menjadi kehancuran total rumah kartu Ethan. Malam yang sama dengan sidang, saya kembali ke kondoku sekitar jam 9 malam. Leo sudah tertidur dengan adik saya yang menjaganya. Saya baru akan mandi ketika saya mendengar ponsel saya bergetar. Serangkaian pesan teks cepat dari Mia muncul di layar. "Clara, saya perlu bertemu Anda segera. Ini tidak seperti yang orang kira." Saya sangat takut. Saya segera meneleponnya. Suaranya di ujung sana berantakan dengan isakan dan napas terengah-engah. "Ada apa, Mia?" Saya baru saja kembali dari rumah sakit." Dia tergagap. "Apakah bayinya baik-baik saja?" "Bukan hanya bayinya," katanya. Suaranya bergetar. "Ethan mengajak saya untuk tes lebih lanjut. Dokter merekomendasikan beberapa screening genetik lanjutan dan salah satu hasilnya." "Ini masalah," saya mengerutkan kening.
Masalah apa? Ada jeda dan kemudian dia mengatakan kata-kata yang membuat saya membeku. Dokter bilang ada kemungkinan besar bahwa berdasarkan golongan darah dan waktu konsepsi, itu tidak sesuai dengan yang dia kira. Saya terdiam selama beberapa detik. Apa maksudnya? Suara Mia benar-benar pecah. Dia curiga bayinya mungkin bukan anaknya. Saya ambruk ke kursi, kaki saya tiba-tiba lemas. Ini di luar apapun yang bisa saya bayangkan. Dan apa kebenarannya? Tanyaku langsung. Apakah kamu yakin? Mia meledak menangis. Saya tidak yakin, Clara. Dia melanjutkan, ketika saya mulai berkencan dengannya, saya masih berhubungan dengan mantan saya untuk waktu yang singkat. Saya memutuskan hubungan dengan pria lain. Tapi waktunya, itu sangat dekat. Saya akan memberitahu Ethan, tapi dia terburu-buru menyuruh saya pindah ke kondominium begitu cepat sehingga saya tidak pernah punya kesempatan. Saya memejamkan mata. Itu kekacauan total. Semua orang saling berbohong, saling memanfaatkan untuk bertahan hidup, dan di tengah semua itu ada anak yang belum lahir yang akan menanggung akibatnya. Di mana Ethan sekarang? Tanyaku. Dia baru saja pergi. Dia melanjutkan, sebelum dia pergi. Dia berteriak pada saya. Bilang saya menipu dia dan seluruh keluarganya. Lalu dia menelepon ibunya tepat di depan saya. Dia bilang jika bayinya bukan anaknya, dia tidak akan membayar apapun lagi dan dia akan memastikan saya tidak punya masa depan di kota ini. Saya mengertakkan gigi. Tidak peduli apa kebenarannya, pria seperti itu selalu mengandalkan ketakutan dan intimidasi terhadap wanita terlebih dahulu. Dengarkan saya, Mia. Jangan sendirian malam ini, pergi ke seseorang yang Anda percaya atau menginap di hotel jika perlu. Kita akan bertemu besok. Keesokan paginya, kami bertemu di kantor hukum Ibu Albright. Mia membawa hasil tes pendahuluan dan menceritakan semua yang telah terjadi. Bagian terburuknya bukan Ethan mencurigai bayinya bukan anaknya, tapi reaksi keluarganya. Mantan ibu mertua saya telah menelepon dan memaki-maki Mia, menyebutnya sampah dan menyuruhnya keluar dari kondominium dalam 3 hari. Ethan telah mengiriminya pesan. Jika kamu memberitahu siapapun tentang ini, aku akan memberitahu semua orang kamu adalah penggali emas yang merencanakan ini. Saya membaca pesan-pesan itu, dan hanya bisa menggelengkan kepala. Pria yang perselingkuhannya sendiri telah menghancurkan keluarganya masih percaya dia punya hak untuk bermain sebagai korban. Ibu Albright mendengarkan semuanya, dan kemudian berkata dengan tenang, jika ini benar, pihak mereka kehilangan kredibilitas lebih jauh. Mereka mencoba menggunakan kehamilan ini untuk membangun narasi Ethan sebagai ayah yang siap memulai keluarga baru. Dan jika ada ancaman yang terlibat, itu masalah hukum lain sepenuhnya. Mia menundukkan kepala dan menangis. Saya tidak pernah menginginkan ini terjadi. Saya menatapnya dan berkata, saya percaya Anda. Jika Anda benar-benar penggali emas, Anda tidak akan pernah datang kepada saya sejak awal. Dia mendongak kaget seolah dia tidak pernah berharap mendengar kata-kata itu dari saya. Tapi kenyataannya, saya tidak punya energi lagi untuk membenci wanita ini. Yang saya lihat hanyalah seseorang yang telah melakukan kesalahan dan sekarang dihancurkan oleh pria yang sama dan sistem yang sama yang telah mencoba menghancurkan saya. Sore itu, berita itu tampaknya menyebar dengan cepat. Entah bagaimana, itu bocor. Kakak ipar Ethan meneleponku, suaranya tegang. Clara, kamu tahu tentang Mia? Tahu apa? Aku pura-pura tidak tahu. Berhenti bermain-main. Ethan kehilangan akal sehatnya dan orang tuaku sangat kacau. Dan itu masalahku, jawabku dingin. Ada jeda 2 detik sebelum nadanya berubah. Dengar, untuk semua yang terjadi sebelumnya, saya minta maaf atas nama keluarga saya. Tapi tolong jangan menendang kami saat kami jatuh. Ketika mereka mencoba mengambil putra saya, mengambil uang saya, dan merusak karir saya, tidak ada yang peduli tentang menendang saya saat saya jatuh, kataku. Saya tidak melakukan apapun pada keluarga Anda. Yang menghancurkan keluarga Anda adalah kebohongan yang diucapkan oleh orang-orang di dalamnya. Saya menutup telepon sebelum dia bisa menjawab. Malam itu, Ethan menelepon. Suaranya telah kehilangan semua kepercayaan diri lamanya, digantikan oleh campuran kemarahan dan kepanikan.
Kamu di balik ini, kan? Di balik apa? Fakta bahwa selingkuhanmu mungkin hamil anak orang lain? Clara, teriaknya. Jangan pura-pura bodoh. Satu-satunya orang yang bermain-main dengan kehidupan orang adalah kamu, bukan aku, kataku dengan tenang. Dengar, situasi Mia adalah masalah pribadi. Jika kamu membawanya ke kasus hak asuh, siapa yang membawanya? Potongku. Keluargamu adalah yang menciptakan narasi bayi baru ini untuk membuatmu terlihat seperti ayah yang stabil. Sekarang setelah ceritanya berubah, kamu harus menghadapinya saja. Sambungan telepon terdiam begitu lama. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Sebelum dia menutup telepon, Ethan berkata dengan suara rendah, "Kamu akan menyesal mendorongku ke pojok." Saya meletakkan telepon dan duduk diam. Itu bukan ancaman dari pria yang percaya diri. Itu adalah ancaman dari pria yang hancur dan mungkin akan melakukan sesuatu yang bodoh untuk menarik orang lain bersamanya. Malam itu, saya meningkatkan sistem keamanan di apartemen saya, mengubah rute saya untuk mengantar dan menjemput Leo, dan kembali memberitahu sekolah bahwa dalam keadaan apapun keluarga Ethan tidak boleh melakukan kontak tanpa pengawasan dengannya. Saya tahu bahwa semakin banyak kebenaran terungkap, semakin sedikit kendali yang akan mereka miliki atas diri mereka sendiri. Dan saya benar. Hanya 2 hari kemudian, para penagih datang mengetuk pintu depan rumah mewah mereka untuk pertama kalinya. Saya tidak ada di sana untuk melihatnya. Tapi video dari tetangga dan laporan rinci dari Pak Haryanto melukiskan gambaran yang jelas. Pada suatu Senin sore, 2 van hitam berhenti di depan rumah Ethan. 3 atau 4 pria bertubuh besar keluar dan berdiri di gerbang. Mereka tidak melakukan kekerasan, tapi kehadiran mereka jelas mengancam. Pembantu rumah tangga berlari masuk untuk memanggil ayah mertua saya, sementara ibu mertua saya, yang sedang dalam perjalanan ke salon, melihat mereka dan bergegas kembali masuk, wajahnya pucat. Peristiwa seperti ini jarang terjadi di kompleks perumahan eksklusif mereka. Dalam 10 menit, gorden di rumah tetangga bergerak-gerak dan ponsel diangkat untuk merekam. Salah satu pria berbicara cukup keras agar petugas keamanan lingkungan mendengar, "Jika Anda tidak membayar hari ini, suruh seseorang keluar untuk bicara. Jangan berpikir Anda bisa bersembunyi selamanya." Saya mendengarkan klip audio itu dan memejamkan mata. Martabat dan prestise yang telah diperjuangkan keluarga itu seumur hidup mereka dilucuti di depan seluruh lingkungan. Semua karena mereka kehabisan uang untuk membayar utang-utang mereka. Ethan meneleponku hampir 20 kali hari itu. Aku tidak mengangkat. Pada panggilan terakhir, dia mengirim pesan, "Bantu aku sekali ini saja, dan aku akan menyetujui semua persyaratanmu tentang Leo." Aku membacanya dan merasakan lebih banyak belas kasihan daripada kemarahan. Bahkan dalam posisi terpojok, dia masih mencoba menggunakan putranya sebagai alat tawar-menawar. Aku tidak membalas. 1 jam kemudian, ibu mertuaku menelepon. Ketika aku mengangkat, dia menangis. "Clara, tolong, saya mohon. Bantu kami sekali ini saja. Saya minta maaf untuk semua yang terjadi sebelumnya." Aku berdiri di dekat jendela apartemenku, mengamati lalu lintas di bawah, tidak merasakan apa-apa. Ini adalah wanita yang sama yang pernah mengatakan padaku aku tidak cukup baik untuk keluarganya, yang telah mencoba mengambil putraku, yang telah memperlakukanku seperti bank, dan sekarang dia memohon. "Berapa yang Anda butuhkan?" tanyaku, suaraku datar. Ada jeda saat dia tampak mengumpulkan keberanian untuk mengatakan angkanya. 15 miliar rupiah. Hanya untuk bertahan sementara. Begitu kami menjual properti lain, kami akan membayar Anda kembali. Aku benar-benar tertawa untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Anda mengatakan itu setiap kali. Saya janji kali ini berbeda. Janji keluarga Anda tidak lagi bernilai bagiku. Nadanya bergeser dari memohon menjadi pahit. Jika Anda tidak membantu, keluarga ini akan hancur. Keluarga ini sudah hancur, kataku dengan tenang. Itu hancur pada hari kalian semua memutuskan untuk menutupi kebenaran. Bukan karena saya berhenti membantu. Aku menutup telepon, tanganku sedikit gemetar. Bukan karena ragu-ragu, tapi karena aku akhirnya mencapai hari di mana aku bisa mengatakan tidak kepada orang-orang ini tanpa sedikit pun rasa bersalah. Malam itu,
Video para penagih di rumah mereka bocor ke halaman gosip masyarakat kelas atas setempat. Meskipun nama-nama disamarkan, semua orang di lingkaran mereka tahu persis rumah siapa itu. Citra keluarga kaya raya yang sempurna hancur seketika. Dampaknya cepat, beberapa mitra bisnis Ethan menunda pesanan mereka. Teman-teman ayah mertuaku mulai menjaga jarak, dan rumor tentang selingkuhan yang bayinya bahkan mungkin bukan anak Ethan mulai menyebar di kalangan sosial seperti api. Aku tidak memulai rumor, tapi aku tidak berniat menghentikannya. Terkadang kebenaran memiliki momentumnya sendiri. Ketika saatnya tiba, ia akan merembes keluar dari setiap celah. Malam itu, saya menerima pesan teks lain dari adik Ethan. Ayah di rumah sakit, tekanan darahnya naik, bisakah kamu menunda gugatan sebentar? Saya membaca pesan itu lebih lama dari biasanya. Ya, saya merasa simpati terhadap orang sakit, tapi saya juga tahu betapa terampilnya keluarga ini dalam menggunakan simpati orang lain sebagai alat. Saya membalas dengan pesan teks singkat dan sederhana, saya tidak membuat ayahmu sakit, utang keluargamu yang melakukannya. Lalu saya meletakkan ponsel dan menoleh ke Leo, yang sedang menyusun puzzle di lantai. Mama, lihat. Aku selesai membangun rumahnya. Saya pergi dan duduk di sampingnya, melihat gambar rumah berwarna cerah di tangan kecilnya. Sebuah rumah dengan pohon, jendela terbuka, dan langit biru, cantik sekali, sayang. Kataku. Leo mendongak dan tersenyum. Ini rumah kita, kan? Kata-katanya membuat hati saya membengkak. Rumah kita. Itu tidak harus besar atau mewah. Itu hanya harus menjadi tempat di mana tidak ada yang harus takut digunakan atau ditinggalkan. Saat keluarga Ethan runtuh, rumah kecil saya sendiri semakin jelas terlihat. Tapi ceritanya belum berakhir. Karena ketika beberapa orang tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, mereka sering melakukan hal-hal yang paling berbahaya. 3 malam kemudian, Ethan berdiri di luar apartemenku dalam kondisi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Malam itu hujan. Aku baru saja menidurkan Leo dan sedang memeriksa email di ruang tamu ketika petugas keamanan gedung menelepon. Mereka memberitahuku bahwa seorang pria berada di bawah menanyakanku dan menolak pergi. Aku bertanya siapa itu, Bapak Ethan, jawabnya. Jantungku berdebar bukan karena kasih sayang, tapi karena kegelisahan mendalam karena dia muncul tanpa pemberitahuan. Aku meminta untuk melihat rekaman kamera keamanan. Gambar di layar adalah Ethan yang basah kuyup oleh hujan, kemejanya kusut, rambutnya berantakan. Dia tidak terlihat seperti pria yang rapi dan teratur yang pernah kukenal. Dia terlihat seperti seseorang yang tidak tidur selama berhari-hari. Aku memberitahu petugas keamanan untuk tidak mengizinkannya naik, tapi 5 menit kemudian, ponselku berdering. Itu dia, aku ragu, lalu mengangkat. Turun dan bicara padaku, katanya. Suaranya berat. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Clara, tolong. Aku tidak tahu apa yang membuatku memutuskan untuk turun. Mungkin aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa pria sombong dan dingin itu setelah semuanya hancur. Aku turun dengan seorang satpam berdiri di jarak yang aman. Ethan berbalik saat melihatku. Matanya merah, campuran kemarahan, stres, dan kesedihan yang lelah yang tidak bisa lagi dia sembunyikan. Ada apa? Tanyaku. Dia menatapku untuk waktu yang lama sebelum berkata perlahan. Bantu aku. Aku berdiri diam. Itu pertama kalinya sejak aku mengenalnya. Aku mendengar permintaan darinya tanpa sedikit pun ego. Tapi anehnya, aku tidak merasakan kepuasan yang kupikir akan kurasakan. Aku hanya merasa kosong. Aku sudah membantumu selama bertahun-tahun, kataku. Dia menunduk, tetesan hujan menetes dari rambutnya. Aku tahu aku salah. Kamu baru menyadari itu sekarang? Dia terdiam. Aku mendesak. Bagaimana dengan karirku, putraku, wanita lain, utang itu? Apakah kamu menyesali semuanya? Atau kamu hanya menyesal karena tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu? Pertanyaanku tampaknya sangat menyakitinya. Dia memucat. Setelah hening yang panjang, Ethan akhirnya mengatakannya secara terus terang. Aku tidak sanggup lagi, Clara. Galeri sedang diaudit. Para penagih menelepon setiap hari. Ayahku sakit. Ibuku kacau.
dan seluruh masalah dengan Mia. Semuanya berantakan. Jika kamu tidak membantuku, aku selesai. Dan mengapa aku harus membantumu? Dia mendongak, matanya yang dulu sombong kini penuh keputusasaan. Karena kita pernah menjadi keluarga. Aku tertawa kecil, tanpa humor. Keluarga yang kamu selingkuhi? Keluarga di mana kamu mencoba menukar putramu dengan uang? Keluarga yang kamu laporkan ke tempat kerjaku? Dia mengertakkan giginya. Aku akan setuju apapun. Cukup tarik gugatan utang dan bantu aku membereskan semuanya dengan para penagih dulu. Tidak. Kataku langsung tanpa sedetik pun ragu. Ethan tampak terkejut seolah dia tidak pernah menyangka penolakan langsung seperti itu. Dia melangkah mendekat, tapi Satpam bergerak bersamanya dan dia berhenti. Apakah kamu benar-benar tidak punya hati? Aku menatapnya. Ekspresiku tidak terbaca. Tidak. Aku hanya berhenti menjadi bodoh. Kalimat itu tampaknya lebih menyakitinya daripada penghinaan apapun. Angin dan hujan bertiup kencang. Kami berdiri di bawah kanopi yang sama, namun kami berada di dunia yang berbeda. Ethan merendahkan suaranya lagi. Kalau begitu biarkan aku melihat putraku. Kamu bisa melihat Leo dalam kerangka yang diputuskan pengadilan, kataku dengan jelas. Dan kamu akan melakukannya dalam kondisi yang sesuai. Bukan dengan muncul di tengah malam seperti ini. Dia memejamkan mata seolah akhirnya kalah. Lalu dia bertanya, suaranya begitu pelan hingga nyaris hilang dalam badai. Apakah kamu pernah benar-benar mencintaiku? Aku berhenti sejenak, tidak menyangka pertanyaan itu saat ini. Kemudian aku menjawab dengan kata-kata paling jujur yang bisa kutemukan. Ya, aku sangat mencintaimu. Bibirnya menegang, tatapannya goyah. Tapi pria yang kucintai, lanjutku, sudah lama meninggal. Dia meninggal pada hari dia memutuskan kesetiaanku hanya bernilai sebagai sarana untuk membiayai keluarganya. Ethan tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku berbalik untuk masuk kembali, tapi aku mendengar dia mengatakan satu hal terakhir di belakangku. Jika semuanya berantakan, aku tidak tahu bagaimana aku akan terus berjalan. Aku berhenti sepersekian detik, lalu menjawab tanpa berbalik. Kalau begitu kamu harus mulai dengan bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan, seperti yang selalu kulakukan. Malam itu, aku kembali ke apartemenku, tanganku dingin, tapi hatiku anehnya damai seolah pintu terakhir telah tertutup. Aku tidak menang. Aku hanya berhenti membiarkannya mendefinisikan nilaiku. 3 hari kemudian, pengadilan mengeluarkan perintah sementara. Leo akan tetap dalam pengasuhan utamaku. Ayahnya diberikan hak kunjungan di bawah kondisi tertentu, dan dilarang membawanya dari sekolah tanpa persetujuan tertulis dariku. Ketika aku membaca perintah itu, aku menangis diam-diam, bukan hanya karena kebahagiaan, tapi karena kelegaan bahwa putraku akhirnya benar-benar lebih aman. Tapi kisah keluarga Ethan belum berakhir. Hanya 1 minggu setelah perintah pengadilan, Ditjen Pajak memulai audit formal atas galeri furniturnya. Dan kali ini, aku tidak ada di sana untuk melindunginya dari apapun. Berita audit, Ditjen Pajak datang lebih cepat dari yang kuduga. Pada Rabu pagi, saat aku sedang menyiapkan tas sekolah Leo, Ibu Albright menelepon untuk memberitahuku bahwa agen federal berada di lokasi galeri furnitur meninjau semua catatan akuntansi. Mereka sedang menyelidiki klaim pengeluaran yang mencurigakan dan ketidaksesuaian dokumen. Masalah-masalah yang sebagian telah disinyalir oleh firma akuntansi eksternal yang mencoba melindungi dirinya sendiri. Aku berdiri tak bergerak di dekat rak sepatu, mendengarkan pengacaraku menjelaskan potensi penipuan pajak, tuntutan pajak yang belum dibayar, dan dampak ini terhadap kasus utang perdata. Sistem sekarang bergerak sendiri. Aku tidak perlu mendorong lagi. Ethan menelepon beberapa kali hari itu. Aku tidak menjawab. Ayah mertuaku menelepon. Ibu mertuaku menelepon. Bahkan adik Ethan mengirim pesan teks panjang yang memohon. Aku mengabaikan mereka semua. Bukan karena kekejaman, tapi karena aku tahu mereka tidak menghubungiku untuk permintaan maaf yang tulus. Mereka hanya mencari seseorang untuk membantu menopang reruntuhan rumah mereka yang runtuh. Sore itu, aku menerima kabar terbaru dari Mia. Dia telah meninggalkan apartemen yang disewa Ethan untuknya, dan pindah kembali ke tempat bibinya di negara bagian lain, untuk beristirahat dan menunggu kelahiran bayinya.
Dia mengirim pesan teks singkat. Terima kasih, Clara, karena tidak meninggalkan saya hari itu, bahkan setelah apa yang saya lakukan pada Anda. Aku membacanya dan membalas dengan sederhana, jaga dirimu dan anakmu. Kemarahan yang pernah kurasakan padanya sudah lama hilang, digantikan oleh keyakinan bahwa tidak ada wanita yang boleh dihancurkan oleh pria seperti itu atau sistem keluarga yang dibangun di atas eksploitasi. 2 minggu kemudian, putusan hak asuh final keluar. Aku diberikan hak asuh hukum dan fisik tunggal atas Leo. Ethan diberikan hak kunjungan terjadwal dan diperintahkan untuk membayar nafkah anak berdasarkan persentase dari pendapatannya. Jumlahnya kecil mengingat situasi keuangannya yang genting. Tapi itu adalah penegasan hukum yang jelas bahwa aku tidak lagi wajib membayar apapun kepada keluarganya. Meninggalkan gedung pengadilan hari itu, ibu mertuaku duduk tak bergerak, tampak seolah telah menua 10 tahun. Dia tidak menatapku. Ethan berdiri di sudut, ekspresinya campuran aneh antara kelegaan dan kehancuran. Dia tidak mendekatiku. Gugatan utang berlanjut dan akhirnya berakhir dengan penyelesaian yang ditekan oleh tumpukan bukti yang jelas. Keluarga Ethan terpaksa melikuidasi aset untuk membayar utang-utang mereka. Rumah liburan mereka, salah satu mobil mewah, dan portofolio saham yang telah dipegang ayah mertuaku selama bertahun-tahun. Beberapa bulan kemudian, tanda dijual terpampang di depan rumah mewah itu. Suatu hari, aku kebetulan melewati lingkungan lama dan melihat tanda itu. Aku menepi dan hanya menatapnya lama. Di rumah itu, aku telah berusaha keras untuk menyesuaikan diri, untuk bersabar, untuk menyenangkan mereka, untuk percaya bahwa jika aku cukup memberi suatu hari, mereka akan melihat nilaiku. Pada akhirnya, itu tidak pernah tentang seberapa banyak yang kuberikan. Itu tentang fakta bahwa mereka tidak pernah mampu menghargai siapapun kecuali diri mereka sendiri. Pada bulan-bulan berikutnya, hidupku perlahan menemukan ritme barunya. Aku pindah ke rumah tapak kecil dekat sekolah Leo. Ada halaman depan kecil tempat dia bisa menanam sesuatu, mengendarai sepedanya, dan berlarian. Orang tuaku sering berkunjung, adikku selalu ada untuk membantu ketika aku sibuk kerja. Dan aku mulai tertawa lagi, tawa yang nyata, tanpa memaksakannya. Ethan melihat Leo, kadang sesuai jadwal, kadang tidak. Dia akan terlambat atau meminta penjadwalan ulang. Tapi Leo mulai memahami batasan baru dalam hidupnya. Dia tidak meminta ayahnya sesering dulu. Anak-anak beradaptasi dengan kenyataan jauh lebih cepat dari yang kita kira, selama kenyataan itu stabil dan lembut. Suatu hari saat kami menyiram tanaman di halaman depan, Leo bertanya padaku, "Mama, kenapa kita tidak tinggal di rumah besar lagi?" Aku menatap putraku, yang pada usia 6,5 tahun sedikit lebih tua, sedikit lebih bijaksana, tapi matanya masih sama polosnya. Karena rumah besar tidak selalu berarti rumah yang bahagia, sayang. Leo memikirkannya sejenak, lalu mengangguk. Oh, jadi rumah kita lebih kecil, tapi ada mama dan kakek dan nenek dan bibi. Itu lebih baik, kan? Aku tersenyum di balik air mata. Ya, sayang. Jauh lebih baik. Dia tertawa dan berlari memeriksa tanaman tomatnya. Aku duduk di sana mengawasinya, dipenuhi perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Itu bukan kemenangan atau balas dendam. Itu adalah kedamaian, kedamaian seseorang yang telah melewati api dan tidak hanya bertahan, tapi telah berhasil memimpin dirinya sendiri dan anaknya ke tempat yang aman. Tapi ada satu babak terakhir, sebuah babak yang tidak pernah kupikir akan kulihat. Hari mantan ibu mertuaku datang ke rumah baruku, bukan untuk berteriak, bukan untuk mengancam, tapi untuk berlutut dan memohon. Itu adalah Minggu sore yang terik. Aku sedang membantu Leo dengan proyek sains kecil di meja makan kami ketika bel pintu berbunyi. Ketika aku memeriksa kamera keamanan, aku membeku. Berdiri di gerbangku adalah mantan ibu mertuaku. Dia sendirian, tanpa sopir, tanpa mobil Eropa, tanpa pakaian desainer yang sempurna. Dia mengenakan gaun sederhana yang sudah pudar. Wajahnya tampak lelah seolah dia tidak tidur berhari-hari dan telah menanggung lebih dari yang bisa dia akui. Aku menyuruh Leo untuk tetap di ruang tamu dan pergi ke gerbang depan. Ada yang bisa saya bantu? Dia menatapku, matanya yang dulu dingin kini merah dan bengkak. Bisakah kita bicara? Aku ragu,
tapi membuka gerbang dan menunjuk ke bangku kecil di taman depan kami. Aku tidak mengundangnya masuk. Dia duduk perlahan, melihat sekeliling seolah benar-benar melihat kehidupan baruku untuk pertama kalinya. Rumahnya jauh lebih kecil, tapi ada mainan di halaman, sepasang sepatu kecil di dekat pintu, dan bunga-bunga bermekaran. Itu memiliki lebih banyak nuansa rumah daripada rumah mewah itu. Setelah hening yang lama, dia berbicara. Rumahnya bagus. Aku tidak menanggapi. Dia menarik napas dalam-dalam. Saya datang untuk meminta bantuan Anda. Jika aku mendengar kata-kata itu setahun yang lalu, aku pasti akan terkejut. Sekarang, aku hanya duduk dan mendengarkan. Ethan, dia dalam kondisi yang sangat buruk, katanya perlahan. Setelah audit, dia mulai banyak minum. Dia hampir tidak pernah pulang lagi. Kami menjual rumah lama. Kami sekarang menyewa apartemen kecil. Kesehatan ayahnya belum membaik. Aku mengawasinya tanpa berkata-kata. Suaranya mulai bergetar. Saya ingin Anda bicara dengannya. Dia tidak akan mendengarkan siapapun. Tapi dia masih membicarakan Anda. Dia masih membicarakan Leo. Aku hampir tidak percaya apa yang kudengar. Wanita ini memintaku untuk menyelamatkan putranya setelah putranya mencoba menghancurkan hidupku dengan segala cara yang mungkin. Anda datang ke orang yang salah, kataku datar. Dia berbicara dengan cepat. Saya tahu saya tidak punya hak untuk bertanya. Tapi Anda pernah, dia pernah penting bagi Anda. Pernah, potongku, dan itu sudah berakhir. Bibir ibu mertuaku menegang. Lalu tiba-tiba, dia bangkit dari bangku, terhuyung ke depan, dan jatuh berlutut di depanku. Aku tersentak, bukan karena kasihan, tapi karena terkejut bahwa orang yang paling sombong yang pernah ku kenal bisa sampai seperti ini. Saya mohon, katanya sambil menangis. Tolong bantu putra saya. Aku menatapnya lama. Wanita yang telah mengatakan padaku aku tidak cukup baik, yang telah mencoba mengambil anakku, yang telah melihatku tidak lebih dari sumber uang, kini berlutut di halaman rumahku. Dalam sebuah film, ini akan menjadi momen di mana sang pahlawan wanita merasa menang. Tapi kenyataannya, aku tidak merasakan hal seperti itu. Aku hanya merasa semuanya akhirnya mencapai akhir. Aku berdiri dan berbicara perlahan dan jelas. Ada suatu hari ketika saya berlutut dan memohon kepada keluarga Anda untuk berhenti menyakiti saya. Hari saya mengetahui Ethan berselingkuh. Hari saya memohon Anda untuk tidak mengambil putra saya dari saya. Hari saya memohon Anda untuk berhenti menggunakan saya demi uang. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Air mata membasahi wajahnya. Saya salah. Ya, Anda salah. Tapi untuk beberapa kesalahan, permintaan maaf tidak memberikan Anda hak untuk memutar kembali waktu. Aku sedikit berjongkok sehingga kami sejajar mata. Saya tidak akan menghalangi Ethan menjadi ayah bagi Leo. Jika dia bertindak sesuai, dia punya hak untuk melihat putranya sesuai hukum. Tapi saya tidak akan kembali menopang hidupnya, dan saya tidak akan membawa diri saya atau anak saya kembali ke reruntuhan keluarga Anda. Dia terisak pelan, tidak lagi berargumen. Aku menyampaikan kata-kata terakhirku selembut mungkin. Mungkin yang dibutuhkan Ethan bukanlah penyelamat. Mungkin yang dia butuhkan adalah menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri. Setelah itu, ibu mertuaku perlahan bangkit berdiri. Dia terlihat jauh lebih tua. Sebelum dia pergi, dia berbalik dan berkata, suaranya tercekat oleh air mata. Saya selalu berpikir saya menang karena saya menjaga putra saya di pihak saya. Tapi pada akhirnya, saya hanya membesarkannya untuk menjadi hancur. Saya tidak mengatakan apa-apa, karena kalimat itu adalah pengakuan paling jujur yang bisa dibuat seorang ibu. Ketika gerbang tertutup, aku berdiri di sana sampai Leo berlari menghampiriku. Mama, siapa itu? Aku berlutut dan menggendongnya. Seorang kenalan lama, sayang. Leo mengangguk, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku dan mengajukan pertanyaan sederhana yang merupakan jawaban untuk segalanya. Mama, kita akan tetap bersama seperti ini selamanya? Aku memeluknya erat-erat dan menjawab tanpa ragu. Ya, sayang, kita akan tetap bersama di tempat di mana tidak ada yang pernah membuat Mama menangis lagi. Leo, cekikikan. Kalau begitu aku akan menanam tomat yang cukup untuk mengisi seluruh kebun.
Aku tertawa di balik air mata dan menggendongnya kembali ke rumah kecil kami. Sebuah rumah yang tidak dibangun dengan uang orang lain. Tidak dibangun di atas penampilan atau kebohongan, tapi dibangun di atas kekuatan seorang ibu yang bersedia terluka, berjuang, dan melepaskan semua yang pernah dia anggap perlu agar bisa mempertahankan satu-satunya hal yang benar-benar penting. Orang-orang bertanya apakah saya menyesali perceraian itu. Apakah saya menyesali tidak membantu mantan keluarga saya ketika mereka jatuh? Jawaban saya adalah tidak. Karena pada hari saya berkata, siapapun yang ingin membesarkan anak itu, silakan biayai sendiri, itu bukan pernyataan wanita yang tak berhati. Itu adalah pernyataan wanita yang akhirnya memahami bahwa keibuan bukanlah tentang pengorbanan tanpa akhir yang tak berterima kasih, dan bahwa cinta sejati tidak pernah membutuhkan kehancuran diri sendiri.